Episode 3 Aku bisa melihat segalanya. Catatan itu berbunyi saya telah memeriksa peta yang dibawa pria itu, dan pola pada kunci itu memang bagian dari peta tersebut. Dengan menggabungkan keduanya, saya menyimpulkan bahwa bangkai kapal itu berada di dekat Pulau Gumido di Laut Cina Timur. Dia menawarkan untuk bekerja sama dengan saya, tetapi saya menolak. Artefak di bangkai kapal itu milik negara. Tidak seorang pun boleh mengambilnya. Besok saya akan melapor ke Biro Peninggalan Budaya, dan pencarian bangkai kapal itu harus segera dimulai. Saya yakin jika semuanya berjalan lancar, ini akan menjadi peristiwa besar lainnya yang akan menggemparkan dunia arkeologi. Pulau 9 ekor, batin Xia Feng berpacu. Pria dan wanita itu membunuh Profesor Zhang dan mencuri kuncinya. Aku membantu mereka mengelas kuncinya. Mereka mungkin sedang mencari bangkai kapal di dekat Pulau 9 ekor sekarang. Mereka tak pernah menyangka aku akan membantu polisi memecahkan kasus ini secepat ini dan menangkap basah mereka. Saat itu, Jiang Rui masuk dari pintu ruang kerja, wajahnya berseri-seri gembira. Feng Zi, aku sudah menelepon Direktur Su dan bilang aku menemukan bukti penting. Ya, aku juga sudah membuat laporan kecil untuk Huang Changhai. Hehe, memikirkannya saja sudah membuatku lega. Xia Feng tersenyum dan bertanya, bagaimana kau harus berterima kasih padaku? Jiang Rui berjalan mendekat dan menatap Xia Feng sambil tersenyum. Bagaimana kau ingin aku berterima kasih? Kurasa, lupakan saja, aku tidak ingin makan makanan Sichuan lagi. Xia Feng menyerah. Jiang Rui tersenyum dan berkata, sebaiknya kau pikirkan seperti ini. Aku menghemat 200 yuan. Xia Feng menyerahkan kop surat yang ditinggalkan Profesor Zhang kepada Jiang Rui. Meskipun kau pelit, aku akan tetap menjadi orang baik. Ini surat yang ditinggalkan Profesor Zhang. Di sana tertera sebuah alamat. Jika kau bawa anak buahmu ke sana, kau mungkin bisa menangkap kedua tersangka itu. Jiang Rui kemudian membuka kop surat dan membaca isinya. Xia Feng berkata, hanya itu yang bisa kulakukan untuk membantumu. Sisanya terserah padamu. Aku tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi aku pergi saja. Hubungi aku jika kau butuh bantuan. Tunggu sebentar, Jiang Rui menghentikan Xia Feng. Wajahnya tampak terkejut. Bagaimana kau menemukan catatan ini? Kenapa tim teknis kepolisian kita tidak menemukan sesuatu yang sepenting itu? Xia Feng menunjuk rak buku dan berkata, aku sedang mencari buku untuk dibaca, tapi aku tidak menyangka akan menemukan catatan ini di dalam buku. Ini, apakah ini terlalu kebetulan? Jiang Rui tampak terkejut. Xia Feng tersenyum dan berkata, bukankah kau bilang aku bintang keberuntunganmu? Aku hanya seekor kucing buta yang menangkap tikus mati. Itu hanya kebetulan. Jiang Rui menatap Xia Feng dengan curiga, hatinya dipenuhi pertanyaan. Para ahli dari tim teknis kepolisian tidak menemukan apapun, tetapi Xia Feng menghilang begitu saja dan menemukan bukti, bahkan petunjuk untuk menangkap penjahat itu. Kapan dia menjadi begitu kuat? Dia seperti Sherlock Holmes. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, diikuti suara Huang Changhai, Jiang Rui. Sebagai direktur, kau tahu kau telah melakukan kesalahan. Ini TKP. Bagaimana bisa kau membawa orang yang tidak terkait? Xia Feng dan Jiang Rui tertegun sejenak, keduanya tampak terkejut. Kenapa orang menyebalkan itu ada di sini? Tanya Xia Feng. Rui, apa kau yakin menelepon Direktur Su? Jiang Rui mengangguk. Ya, bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa yang kutelepon? Direktur Su bilang dia akan segera mengirim seseorang untuk membantuku. Direktur Su itu tidak akan mengirim Huang Changhai untuk membantumu, kan? Tidak mungkin, kurasa dia tidak punya kesan yang baik tentang Huang Changhai. Kalau tidak, aku tidak akan jadi sutradaranya. Jiang Rui menghentakkan kakinya, tampak sangat kesal. Tapi kenapa Huang Changhai ada di sini? Begitu ia selesai berbicara, Huang Changhai muncul di pintu ruang kerja. Mengikuti Huang Changhai, ada beberapa petugas polisi. Ketika mereka melihat Jiang Rui, mereka secara tidak wajar menghindari pandangannya. Huang, Direktur Huang, kenapa kau di sini? Entah kenapa, Jiang Rui tiba-tiba kehilangan semangatnya saat melihat Huang Changhai, dan dia tampak sangat bersalah. Huang Changhai mencibir, Direktur Jiang, kau tidak tahu di mana ini, kan? Bagaimana bisa kau membawa orang ini ke sini? Kau merusak suasana. Aku. Jiang Rui hendak berbicara ketika Xia Feng mengulurkan tangan dari belakangnya dan mencubit keras bagian belakang pahanya. Mulutnya tiba-tiba terbuka membentuk jeruk, tetapi tidak ada suara yang keluar. Xia Feng mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berbisik, jika kau ingin dia mencabut pengakuanmu, beritahu dia tentang bukti dan catatan yang kutemukan. Kau akan mati. Sakit sekali, apa kau tidak tahu rasanya mencubit tempat yang penuh daging? Gerutu Jiang Rui sambil menggertakkan gigi. Hanya dia dan Xia Feng yang bisa mendengar suaranya. Ketika dia bilang bagian yang berdaging, apakah yang dia maksud adalah pantat? Xia Feng tidak berani menyerangnya di sana. Kenapa kau begitu takut padanya? Kau babi. Bagaimanapun kau mengajarinya, dia tidak akan pintar. Dia bawahanmu,
Dan kau memegang bukti dan petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Tidak beranikah kau bersikap keras padanya? Jiang Rui tertegun sejenak. Ya, kenapa tidak? Aku kan direkturnya. Direktur Jiang, apa kau tidak mendengarku bicara? Tanya Huang Changhai dengan nada agresif. Aku menunggu penjelasanmu. Jiang Rui menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengumpat. Kenapa kau banyak menjelaskan? Huang Changhai, diam. Huang Changhai membeku di tempatnya, dan seluruh ruang kerja menjadi sunyi. Beberapa petugas memusatkan perhatian mereka pada Jiang Rui. Tak diragukan lagi, ini pertama kalinya mereka melihat direktur Jiang mereka menunjukkan kekuatannya. Dan itu cukup membuat mereka takjub selama beberapa menit. Jiang, Huang Changhai ingin berbicara. Jiang Rui menyela lagi, kau tidak dengar aku diam? Aku direktur, dan kau hanya wakilku, cadanganku. Bukan giliranmu memberi perintah di sini. Apa salahnya aku membawa orang ke sini? Aku di sini untuk menyelesaikan kasus ini. Lihat dirimu, apalagi yang bisa kau lakukan selain merepotkanku? Mulutnya seperti minigun dengan kekuatan penuh, dan air liurnya seperti semburan peluru senapan mesin. Jiang Rui menunjuk ke arah pintu ruang kerja dan berkata dengan tegas, Huang Changhai, kembalilah ke biro sekarang. Kalian semua tetap di sini untuk menangani kasus ini. Beberapa petugas polisi melirik Huang Changhai, tampak menunggu instruksinya. Atau mungkin mereka sedang mengamati dan menilai situasi untuk menentukan pilihan. Huang Changhai akhirnya sadar dan tertawa dingin. Jiang Rui, bukan giliranmu sebagai direktur sementara untuk memerintahku, Huang Changhai. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari luar pintu. Suaranya lantang sekali. Dia tidak bisa memerintahmu. Bagaimana kalau aku yang memerintahmu? Saat suara itu berakhir, seorang polisi bertubuh jangkung dan kurus muncul di pintu ruang kerja. Ia berpangkat inspektur kelas 2 dan berhiaskan ranting zaitun perak. Wajahnya tenang, namun memancarkan aura bermartabat. Meskipun Xia Feng belum pernah melihat pria ini sebelumnya, ia bisa menebak identitasnya berdasarkan pangkat inspektur polisi di bahunya. Dia adalah Direktur Su yang disebutkan Jiang Rui. Benar saja, ia segera melihat nama di lencana kerjanya Su Zengyi. Su Zengyi tidak datang sendirian. Ia diikuti oleh beberapa petugas polisi, termasuk teknisi yang membawa kotak peralatan dan penyidik kriminal yang membawa senjata. Ketika mereka muncul, petugas dari kantor polisi distrik Beigong yang berdiri di pintu ruang kerja segera memberi jalan dan mundur. Melihat Su Zengyi, Tuan Huang Changhai tertegun sejenak, lalu menghampiri dengan senyum lebar. Ia mengulurkan tangan dan berkata dengan nada menyanjung, Direktur Su, apakah Anda di sini untuk memberi kami arahan tentang pekerjaan kami? Namun, Su Zengyi berjalan melewati Huang Changhai tanpa berjabat tangan dengannya. Wajah Huang Changhai memerah, dan ia menarik tangannya dengan canggung. Direktur Su, saya baru saja membahas perkembangan kasus ini dengan Direktur Jiang. Saya telah memperoleh informasi penting dan ciri-ciri wajah tersangka. Direktur Su, lihat, ini sketsa tersangka. Yang dikeluarkan Huang Changhai adalah sketsa kedua tersangka yang digambar oleh Jiang Rui. Jiang Rui berkata dengan marah, Huang Changhai, bisakah kau sedikit malu? Itu dikte Feng Zi, dan aku sendiri yang menggambarnya. Kapan itu menjadi informasi di tanganmu? Huang Changhai berkata tanpa malu-malu Direktur Jiang. Saya tahu Anda ingin memberikan kontribusi, tetapi beberapa hal tidak bisa terburu-buru. Kamu, Jiang Rui begitu marah hingga dia tersedak di tempat. Xia Feng berkata, Direktur Huang, Anda bilang Anda punya informasi intelijen penting. Jadi, Anda pasti tahu identitas asli kedua tersangka ini, kan? Anda juga tahu di mana mereka bersembunyi dan apa rencana mereka, kan? Aku. Huang Changhai terdiam. Tatapan Su Zengyi jatuh pada Xia Feng. Anehnya, ada sedikit semangat di matanya. Xia Feng melanjutkan, Direktur Huang, pikiranmu sama sekali tidak tertuju pada penyelesaian kasus ini. Malah, kau mencoba menunda penyelesaian kasus Direktur Jiang agar dia bisa mundur, kan? Omong kosong. Huang Changhai tidak bisa lagi tetap tenang. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Direktur Jiang tahu semua yang tidak kau ketahui. Bahkan, Direktur Jiang sudah memecahkan kasus ini. Hah? Ada apa? Su Zengyi tampak terkejut. Jiang Rui segera meletakkan apa yang ditemukan Xia Feng di atas meja dan menjelaskan, Direktur Su, ini bukti yang ditinggalkan tersangka. Ada darah dan rambut di kuku ini. Kita bisa menggunakan analisis DNA untuk menemukan identitas asli tersangka. Selain itu, ini catatan yang ditinggalkan Profesor Zhang. Catatan ini menunjukkan kemungkinan lokasi tersangka. Tanpa basa-basi lagi, saya rasa kita harus berpisah dan menganalisis serta membandingkan identitas asli tersangka sambil melakukan penangkapan. Su Zengyi melihat paku di tisu, lalu ke catatan yang ditinggalkan Profesor Zhang. Senyum gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Rui, kerjamu bagus sekali. Apa yang membuatmu berpikir untuk datang ke TKP lagi untuk mencari bukti? Jiang Rui melirik Xia Feng dan tak kuasa menahan senyum. Kurasa,
Serahasia atau sebersih apapun tindakan si pembunuh, pasti ada sesuatu yang berkaitan dengannya tertinggal di tempat kejadian perkara. Terakhir kali kami tidak menemukannya karena kurang teliti. Kali ini, aku mencari dengan teliti dan benar-benar menemukan paku di tempat sampah penyedot debu. Lalu, aku menemukan catatan yang ditinggalkan Profesor Zhang di sebuah buku. Bagus, bagus sekali. Aku benar tentangmu. Su Zhengyi sangat gembira. Jiang Rui melirik Xia Feng lagi. Matanya yang indah dipenuhi rasa terima kasih dan kegembiraan. Xia Feng juga sangat senang. Ia sama sekali tidak keberatan Jiang Rui mencabut penghargaannya, karena memang tidak ada gunanya baginya. Tetapi penghargaan itu sangat penting bagi masa depan Jiang Rui. Su Zhengyi menatap Huang Changhai dan berkata dengan nada tidak ramah, "Huang Changhai, kembalilah dulu. Aku akan bicara lagi denganmu setelah kasus ini selesai." Kepala Huang Changhai langsung tertunduk. Sudah bisa ditebak apa yang ingin dibicarakan Su Zhengyi dengannya tidak akan baik. Tepat saat Su Zhengyi memanggil seseorang untuk datang dan beberapa teknisi sedang memproses bukti, Jiang Rui menghampiri Xia Feng dan mencubit pantatnya dengan keras. Xia Feng terkejut dengan gerakan tiba-tiba wanita itu dan menggertakkan giginya sambil bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Cubit aku, ku cubit kamu, dan kita impas sekarang." Jiang Rui tertawa pelan, "Nanti aku traktir kamu makanan barat. Kali ini makanannya asli, bukan masakan Sichuan yang kamu anggarkan seharga 200 yuan." Lalu dia mencubit pantat Xia Feng dengan keras lagi. Xia Feng meringis kesakitan, ingin sekali mengulurkan tangan dan mencubit pantatnya beberapa kali. Bagian berdaging itu pasti terasa nikmat, kan? Namun, ia akhirnya tidak berani melakukannya. Yang membuatnya frustrasi adalah terpedonnya benar-benar muncul hasrat oleh 2 kali gesek Jiang Rui, dan kain itu tidak bisa menyembunyikan keagresifannya. Pada malam yang sama saat bukti ditemukan, polisi menangkap 2 tersangka di Pulau Gumiho. Jiang Rui mengirimkan foto-foto lokasi kejadian kepada Xia Feng melalui WeChat. Mereka adalah pria berjas dan wanita seksi yang memotretnya saat mengelas kunci hari itu. Kasus ini terpecahkan saat itu, dan posisi Jiang Rui sebagai direktur pun aman. Mengenai artefak berharga apa yang ditemukan di dalam kapal karam itu, sulit ditebak. Xia Feng sama sekali tidak peduli. Seluruh pikirannya terfokus pada studinya. Setelah kembali dari studio Feng Mas sore itu, ia pergi ke toko buku dan membeli buku senilai lebih dari 1.000 yuan. Ada buku-buku tentang pembelajaran bahasa asing, seperti Kamus Bahasa Inggris Tiongkok, Tata Bahasa Inggris, Bahasa Jerman Universitas Kontemporer, Pengantar Bahasa Jepang, dan Bahasa Prancis. Ada juga buku-buku profesional dan teknis seperti buku pegangan tukang las, buku pegangan insinyur pengelasan, dan pemesinan presisi. Ada juga buku-buku komputer seperti pengantar komputer, pengantar bahasa C, dan buku pegangan programmer. Buku-buku ini semuanya tentang pembelajaran pengetahuan. 2 kotak besar, yang berisi lusinan buku, hampir mustahil dipelajari dan dikuasai oleh rata-rata orang tanpa kerja keras setidaknya 10 tahun. Namun, Xia Feng tidak membutuhkan waktu selama itu, lebih dari 10 tahun. Dalam waktu 1 jam setelah melihat foto yang dikirim Jiang Rui, ia sudah selesai membaca kamus Inggris Mandarin. Ia punya kebiasaan membaca yang khas, ia tidak terburu-buru memahami arti kata-kata, melainkan hanya membacanya sekilas dengan cepat setelah selesai membacanya. Xia Feng menutup buku dan matanya. Semua isi yang telah dibacanya tiba-tiba muncul di benaknya. Setiap artikel, setiap paragraf, setiap kalimat, bahkan setiap tanda baca muncul di benaknya satu persatu. Bagian tersulit dalam mempelajari bahasa asing adalah menghafal kata-kata. Ia menghafal seluruh kamus Inggris Mandarin hanya dalam 1 jam. Dengan kemajuan ini, mengapa ia perlu waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menguasai bahasa Inggris? "Kak, lampu kamarmu masih menyala. Apa yang kau lakukan selarut ini?" Suara Xia Sui terdengar dari luar pintu. Xia Feng melirik jam waker di meja samping tempat tidur dan menyadari sudah tengah malam. Ia berkata, "Aku sedang membaca. Tidurlah lebih awal. Kamu masih harus pergi ke toko besok pagi. Jangan terlalu lelah," kata Xia Sui dengan cemas. "Baiklah, aku mau tidur sekarang. Kamu juga harus tidur." Xia Feng mematikan lampu. "Kakak, aku akan pergi ke toko untuk membantu besok," kata Xia Sui. "Tidak, tidak ada yang bisa dilakukan di toko. Aku dan Xiaoan saja sudah cukup," kata Xia Feng. "Kalau begitu aku akan pergi ke sekolah untuk les tambahan." Suara sandal terdengar di luar pintu, dan Xia Sui kembali ke kamarnya. Xia Feng berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, pikirannya masih memutar ulang isi kamus Inggris Mandarin. Ia begitu gembira hingga tak bisa tidur. Keesokan paginya, Xia Feng membawa beberapa buku ke studio Feng Ma. Sesampainya di sana, ia mendapati Ma Xiaoan sudah sibuk di studio. "Mengapa begitu pagi?" Xia Feng sedikit terkejut. Ma Xiaoan tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa tidur. Kalau aku datang kerja lebih awal, studio kita bisa buka lebih cepat." "Haha, aku tidak sabar menunggu hari itu tiba." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir begitu.
Jika kita berdua bekerja sama, Feng Ma Studio pasti akan sukses. Mata Ma Xiaoan tertuju pada tumpukan buku yang dipegang Xia Feng. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa kalian membawa begitu banyak buku? Buku apa saja itu? Xia Feng berkata, semuanya buku referensi, seperti buku pegangan insinyur pengelasan, dan pemesinan presisi. Saya ingin melihatnya nanti saat dekorator datang. Bukumu banyak sekali. Bisakah kau menghabiskan semuanya? Mata Ma Xiaoan penuh keraguan. Dalam keadaan normal, satu buku cukup untuk dibaca satu orang. Bagaimana mungkin Xia Feng membawa begitu banyak buku tebal sekaligus? Xia Feng hanya tersenyum dan diam saja. Ia berpikir, kalau kamu tahu aku hafal seluruh kamus Inggris Tiongkok dan tata bahasa Inggris tadi malam, apa kamu masih berpikir begitu? Setelah keduanya bekerja sebentar, sang ahli dekorasi datang mengendarai sepeda roda 3 sambil membawa peralatan dan bahan dekorasinya. Sesuai rencana Xia Feng, dinding toko akan dicat ulang dan langit-langitnya akan diganti dengan papan gipsum baru, sehingga memberikan kesan bersih dan rapi secara keseluruhan. Peralatan dan perlengkapan juga akan ditata ulang untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Singkatnya, toko akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, bukan lagi sekadar pedagang kaki lima kecil, melainkan studio yang canggih dan berkelas. Tidak ada gunanya membuka studio yang hanya mengerjakan pengelasan kereta rusak atau memperbaiki penanak nasi. Xia Feng menginginkan pesanan yang lebih canggih, seperti pengelasan tingkat kesulitan tinggi dan pemrosesan komponen mekanis presisi. Inilah alasan ia mendirikan Feng Ma Studio. Setelah dekorator masuk dan mulai bekerja, Xia Feng memindahkan kursi dan duduk di dekat pintu untuk membaca. Ma Xiaoan tidak ada kegiatan, jadi ia hanya pergi membantu dekorator. Sepanjang pagi berlalu, dan Xia Feng selesai membaca 2 buku profesional tebal. Tepat ketika Xia Feng dan Ma Xiaoan hendak mengundang sang dekorator ke restoran terdekat untuk makan malam, sebuah Volkswagen Polo merah berhenti di pinggir jalan. Jiang Rui keluar dari mobil, mengenakan kaos putih lengan pendek berleher bulat, rok ketat hitam, stoking berwarna kulit, dan sepatu hak tinggi hitam. Penampilannya bagaikan pemandangan musim panas yang sejuk, menyegarkan dan memanjakan mata. Namun, Xia Feng melihat lebih dari itu. Ia juga melihat sehelai renda hitam dan bra ungu. Kemudian, semua benda itu lenyap dari pandangannya. Di bawah naungan pepohonan, Jiang Rui tampak seperti gadis suku primitif yang baru saja keluar dari gua, bersiap memetik daun untuk menutupi tubuhnya yang pemalu. Kain di tubuh Xia Feng sedikit menegang, dan ia segera mengalihkan pandangannya. Namun, sekilas bayangan wanita cantik berkulit putih itu masih terbayang di benaknya. Pinggul Jiang Rui sangat seksi. Kesimpulan inilah yang ia ambil setelah mengamatinya beberapa kali. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan keinginanku untuk melihatnya? Pertanyaan ini muncul lagi di benak Xia Feng, tetapi dia masih belum bisa memahaminya. Ma Xiaoan mendesah kagum dan merendahkan suaranya di samping Xia Feng. Kakak ipar punya tubuh yang bagus. Sepertinya kau tidak akan makan malam bersama kami. Ayolah, menggoda calon kakak iparmu itu hal yang nyata. Aku akan mengurus para dekoratornya. Kakak ipar, harus kukatakan berapa kali lagi sampai kau percaya padaku? Tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Xia Feng benar-benar terdiam. Ma Xiaoan terkekeh dan berkata, aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kau memberitahuku 10.000 kali. Xia Feng, Feng Zi. Jiang Rui menghampiri dengan senyum manis di wajahnya. Ini studiomu? Lumayan. Tidak apa-apa. Xia Feng menatapnya. Bukankah kamu harus pergi bekerja hari ini? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jiang Rui berkata, kasusnya sudah terpecahkan, dan atasan memberiku libur 3 hari. Aku sedang liburan sekarang. Bukankah terlihat bagus kalau aku berpakaian seperti ini? Xia Feng tersenyum dan berkata, dia tampak baik, tetapi dia tidak terlihat seperti kepala kantor polisi. Jiang Rui memutar bola matanya ke arahnya. Siapa yang mau pakai seragam polisi kalau lagi nggak kerja? Waktu lagi nggak kerja, aku cuma perempuan muda yang cantik. Tentu saja aku harus pakai baju bagus, kalau enggak, badanku yang bagus bakal jadi jelek. Menurutmu begitu? Xia Feng berpikir dalam hati, kaulah orangnya, sombong sekali. Ma Xiaoan tersenyum menyanjung. Kakak ipar. Oh, halo, kakak Jiang. Jiang Rui juga tersenyum. Ma Xiaoan, bukankah kamu baru saja bilang ingin mentraktir dekorator makan malam? Kenapa kamu masih di sini? Ma Xiaoan. Beberapa detik kemudian, Ma Xiaoan dan kepala dekorasi menghilang dari pandangan Jiang Rui dan Xia Feng. Xia Feng lalu berkata, mengapa kamu mengirim Xiaoan pergi? Jiang Rui tersenyum dan berkata, bagaimana aku bisa mentraktirmu makanan barat kalau aku tidak mengusirnya? Akan lebih mahal lagi kalau ada 1 orang lagi. Xia Feng tertegun sejenak. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Apa kau benar-benar akan mentraktirku makanan barat? Tentu saja benar. Kau pikir aku bercanda? Jiang Rui menggandeng tangan Xia Feng. Ayo pergi. Aku sudah memesan meja. Xia Feng merasa sedikit malu.
Aku memakai pakaian yang begitu indah, tapi aku memakai pakaian kerja. Bukankah itu tidak pantas? Jangan khawatir, aku membawakan semua pakaianmu. Semuanya ada di mobilku. Kamu bisa berganti pakaian di mobil, kata Jiang Rui. Hah? Tanya Xia Feng heran. Kok kamu bisa punya bajuku? Tentu saja aku pergi ke rumahmu untuk mengambilnya. Adikmu ada di rumah, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu di mana studiomu? Jiang Rui mendorong Xia Feng ke depan. Xia Feng dengan berani masuk ke dalam mobil. Benar saja, ada setelan jasnya di dalam mobil, bahkan sepatunya. Jiang Rui benar-benar wanita yang bijaksana. Cepat lepas, kenapa masih berdiri di sana? Cepat ganti bajumu, desak Jiang Rui. Xia Feng berkata dengan canggung, bagaimana aku bisa melepasnya jika kamu sedang menatapku? Aku pernah melihat pantatmu yang telanjang sebelumnya. Apa yang membuatmu malu? Itu waktu kita masih kecil. Oke. Wajah Xia Feng memerah. Bukankah tubuhmu saat kecil itu milikmu? Jiang Rui memutar matanya ke arah Xia Feng. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Yang ingin ia katakan adalah dinding seperti kacang tungga ketika ia masih kecil. Tetapi bisakah dinding tetap menjadi kacang tungga sekarang? Kacang tungga telah digantikan oleh pisang. Jadi bagaimana mungkin mereka masih sama? Oh, kau benar-benar merepotkan. Lupakan saja, aku tidak akan melihatmu. Oke? Cepatlah. Jiang Rui memalingkan wajahnya. Xia Feng menghela napas dan mengulurkan tangan untuk melepas sweaternya. Jiang Rui sangat patuh dan tidak menoleh ke arahnya selama proses itu. Namun, tepat saat ia melepas overalnya, hanya menyisakan celana dalamnya, Jiang Rui tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Haha. Jiang Rui tertawa riang, seolah rencana jahatnya berhasil. Matanya tertuju pada bagian itu, dan tonjolan tinggi itu seolah menyentuh saraf sensitifnya. Wajahnya tiba-tiba memerah. Ia lalu meludah lagi. Apa kau menghabiskan semua nutrisi yang kau makan di sana? Menjijikan. Xia Feng, sementara dia mengumpat orang lain dengan kasar, matanya tidak pernah lepas dari tempat kasar itu. Xia Feng juga sedikit kesal, jadi ia mengambil risiko. Ia meraih tali elastis itu dan berpura-pura menariknya ke bawah, sambil berkata, seharusnya kau membawa celana dalamku, kan? Kalau kau mau lihat, aku akan menggantinya untukmu. Poh, poh, poh. Aku nggak mau nonton. Siapapun yang nonton bakal kena bintitan. Jiang Rui merasa malu dan memalingkan mukanya. Xia Feng tersenyum, mengira ia telah menemukan kelemahan Jiang Rui. Kemudian mata kirinya berkedut, dan pakaian Jiang Rui menguap seperti kabut, meninggalkan pemandangan telanjang pinggang ramping dan area dada montok. Xia Feng telah menggodanya dengan tatapannya, jadi ia harus menanggapi, kan? Setengah jam kemudian, Jiang Rui berkendara ke sebuah restoran barat di tepi pantai. Siang itu, tidak banyak orang yang menyantap hidangan barat, dan hanya ada sekitar 10 tamu di restoran tersebut. Jiang Rui dan Xia Feng duduk di meja makan dekat jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Melalui jendela, mereka bisa melihat pantai yang bersih dan laut biru. Pemandangannya sungguh indah. Ini adalah pertama kalinya Xia Feng makan makanan barat, dan dia tampak sedikit canggung, tetapi dia cepat beradaptasi. Fengzi, terima kasih banyak kali ini. Jiang Rui mengangkat gelas anggur merahnya, biarkan aku bersulang untukmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, tambahkan saja lobster lainnya. Jiang Rui tiba-tiba melepas sepatu hak tingginya dan menendang Xia Feng di antara pahanya. Terkejut, Xia Feng segera merapatkan kakinya dan bertanya dengan gugup, apa yang kau lakukan? Ini restoran. Jiang Rui menarik kembali kakinya yang menendang. Tetapi Xia Feng, karena takut ia akan melakukan sesuatu yang lebih, tidak berani melepaskannya. Mereka saling menarik, saling meremas, masing-masing ragu akan niat satu sama lain, membuat mereka berdua benar-benar canggung dan gugup. Setelah beberapa saat konfrontasi, Xia Feng tiba-tiba mengendurkan kakinya, dan kaki Jiang Rui, yang didorong oleh inersia, menghantam keras benda milik Xia Feng. Benturan telapak kaki dengan non-telapak kaki itu tidak menimbulkan percikan api atau suara ledakan, tetapi bagaikan reaksi kimia yang dahsyat, tubuh kedua orang itu pun membeku saat itu juga. Kau, mulut Xia Feng terbuka, tak mampu berkata-kata. Tendangan kaki itu sama sekali tidak membuatnya tak nyaman. Malahan, rasanya begitu nyaman, begitu menggairahkan, hingga ia tak bisa berkata-kata. Wajah Jiang Rui memerah, dan setelah jeda sejenak, ia buru-buru menarik kakinya, tak berani menatap Xia Feng. Ia menundukkan kepala, pikirannya diam-diam menikmati sensasi indah sentuhan sesaat itu, sensasi sengatan listrik yang menggelitik. Entah kenapa, pikirannya yang indah mulai membayangkan buah-buahan dan sayuran tertentu, seperti pisang dan mentimun. Tepat ketika mereka merasa sangat canggung, seorang pria muda berjas dan berdasi berjalan mendekati meja tempat mereka makan. Seorang pemuda tampan dan elegan dengan temperamen yang baik dan senyum yang menawan. Bahkan suaranya penuh daya tarik yang memikat. Rui, ini benar-benar kamu. Kamu telah menjadi begitu cantik.
Aku tidak berani mengenalimu tadi. Kau? Jiang Rui menatap wajah tampan pemuda itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berkata dengan gembira, Sulang, ternyata kau. Kau ditugaskan di mana? Setelah lulus, saya ditugaskan ke sebuah agensi di Kyoto, tapi kali ini saya dipindah tugaskan kembali. Sulang mempertahankan senyum menawannya. Waktu saya kembali kali ini, saya dengar Anda memecahkan kasus besar dan menjadi direktur kantor polisi distrik Beigong. Anda hebat sekali. Kenapa saya tidak menyadari kemampuan Anda saat kita di Akademi Kepolisian? Dari percakapan mereka, Xia Feng menyimpulkan bahwa Sulang adalah teman kuliah Jiang Rui. Rasanya agak janggal baginya untuk hadir di reuni teman sekelas. Ia melirik Jiang Rui dan hendak mencari alasan untuk pergi ketika Sulang mengulurkan tangannya. Apakah Anda pacar Rui? Tanya Sulang dengan anggun. Halo, nama saya Sulang. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan? Sulang berdiri, dan Xia Feng juga tidak bisa duduk. Karena tidak sopan, ia berdiri, mengulurkan tangan, dan menjabat tangan Sulang. Ia berkata, maaf, nama belakang saya Xia Feng. Lalu ia tersenyum dan berkata, tapi saya bukan pacar Rui. Kami teman masa kecil, teman baik yang tumbuh bersama. Begitulah adanya. Senang bertemu denganmu. Sulang melepaskan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan, tetapi matanya beralih ke telapak tangan Xia Feng. Xia Feng bukanlah anak yang keren, dan pekerjaannya bukanlah pekerjaan kantoran yang mudah. Telapak tangannya dipenuhi kapalan tebal, yang memudahkan orang yang jeli menebak jenis pekerjaannya, dan dengan demikian status sosial, kekayaan, dan pendapatannya. Seolah telah menebaknya, Sulang sedikit mengernyit. Perubahan ekspresinya sangat halus, tetapi penglihatan Xia Feng tidak sebanding dengan orang biasa. Ia melihat Sulang melirik telapak tangannya, lalu mengerutkan kening, dan ia langsung mengerti sesuatu. Selama bertahun-tahun ia bekerja di masyarakat, tatapan dingin macam apa yang belum pernah ia lihat? Sulang awalnya sopan, tetapi ketika ia melihat kapalan di tangannya, ia mengerutkan kening. Bukankah itu merendahkan pekerja kerah biru seperti dirinya? Namun, ia tidak peduli. Ia memiliki sikap toleran. Ayo duduk dan ngobrol. Jiang Rui mempersilakan Sulang duduk. Kamu belum makan, kan? Kenapa tidak ikut saja? Aku yang traktir. Sulang tersenyum dan berkata, kalau ada yang mau traktir, aku saja. Gak pantas perempuan traktir. Tapi aku gak sendirian. Aku lagi nunggu pamanku. Pamanmu? Jiang Rui berpikir sejenak. Aku ingat sekarang. Bukankah pamanmu Direktur Su Zengyi? Dia juga ikut. Di mana dia? Saat itu, Su Zengyi masuk dari pintu restoran. Sulang melambaikan tangan padanya. Dia melihatnya dan berjalan ke. Halo, Direktur Su. Jiang Rui berdiri dan berinisiatif menyapa Su Zengyi. Su Zengyi melambaikan tangannya dan berbisik, tidak pantas berada di lingkungan non-kerja. Itu punya pengaruh buruk. Jiang Rui tersenyum canggung dan memindahkan kursi makan untuk Su Zengyi. Sulang juga berkata, Paman, aku tidak menyangka akan bertemu Rui di sini. Kita teman sekelas waktu di Akademi Kepolisian, jadi kenapa tidak duduk bersama saja? Su Zengyi mengangguk dan duduk. Ia melirik Xia Feng, tetapi tidak menyapa. Xia Feng ingin menyapanya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia dan Su Zengyi hanya bertemu sekali, bahkan tidak pernah bersalaman secara resmi, jadi ia pun mengurungkan niatnya. Ia adalah pria yang bermartabat, dan bahkan jika Su Zengyi adalah gubernur provinsi, apalagi direktur, ia tidak akan bersusah payah untuk menjilat. Sulang melambaikan tangannya dan seorang pelayan datang membawa menu. Tuan, apa yang bisa saya pesan? Tanya pelayan itu dengan sopan. Sulang berkata, berikan aku 3 lobster dan sebotol anggur merah berusia 5 tahun. Cateo Diaivi sudah cukup. Baiklah, saya ambilkan, kata pelayan itu. Sulang menatap Xia Feng lagi dan berkata, Tuan Xia, ini pertemuan pertama kita, dan saya tidak tahu Anda suka makan apa. Anda suka makan apa? Saya akan membantu Anda memesan. Xia Feng berkata dengan tenang, terima kasih. Aku baru saja makan, jadi aku tidak membutuhkannya. Sulang juga terus terang. Ia berkata kepada pelayan, itu saja. Baik Tuan, saya akan minta dapur untuk segera menyiapkannya, kata pelayan itu. Jiang Rui menghentikan pelayan yang hendak pergi. Tunggu, ambilkan 1 lobster lagi. Aku hampir selesai makan dan tidak mau makan lagi. Ia menambahkan sambil tersenyum, kalau aku makan lagi, aku takut berat badanku naik. Sebenarnya, jika Sulang hanya memesan 4 lobster dan Xia Feng tidak menolak, ia tidak akan menolak. Sulang menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Meskipun Xia Feng tampak sopan, ia bukanlah tipe wanita yang baru menyadarinya belakangan. Ia sudah melihat bahwa Sulang meremehkan Xia Feng, dan ini membuatnya sedikit kesal. Sulang berkata dengan canggung, Rui, kita sudah 2 tahun tidak bertemu. Aku baru saja dipindah tugaskan dari Kyoto, jadi kita akan jadi rekan kerja mulai sekarang. Kamu harus lebih menghargaiku, kan? Makan lebih banyak,
dan kita minum-minum. Aku. Jiang Rui melirik Xia Feng. Xia Feng tidak menyadarinya, dia masih memikirkan alasan untuk pergi. Pada saat ini, Su Zhenyi angkat bicara. Benar, Rui. Sulang telah dipindahkan kembali ke Departemen Teknis kali ini. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi rekan kerja, dan kita pasti akan berinteraksi satu sama lain. Ini kesempatan langka bagi kita untuk berkumpul, jadi jangan merusak keseruannya. Su Zhenyi berbicara, tetapi Jiang Rui tidak berani menolak wajahnya, jadi dia mengangguk. Xia Feng juga memikirkan alasan untuk pergi. Ia berkata, aku masih ada urusan di toko. Silakan makan. Aku pergi dulu. Feng Zi. Jiang Rui ragu untuk berbicara. Dia tidak ingin Xia Feng pergi. Sulang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Aku akan menemanimu lain kali. Su Zhenyi hanya melirik Xia Feng dan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya dari awal hingga akhir. Tepat saat itu, seorang wanita berjalan santai di lorong. Mengenakan gaun hitam panjang, sepatu hak rendah, kacamata hitam, dan tas tangan, ia tampak seperti pembunuh wanita dari film, memancarkan aura dingin, arogan, dan berbahaya. Tatapannya tertuju pada Xia Feng sejak ia muncul, seolah mengabaikan semua orang di restoran, yang bahkan tidak meliriknya. Meskipun kacamata hitam menutupi mata dan sebagian wajahnya, Xia Feng tetap mengenalinya sekilas. Dia adalah Long Bing. Kenapa dia ada di sini? Xia Feng sangat bingung dan lupa untuk pergi. Sulang tidak menyadari kehadiran Long Bing. Ia melirik Xia Feng dan berkata dengan nada kesal, Tuan Xia, Anda tidak pergi? Xia Feng kembali tenang kali ini dan hendak berbicara ketika Long Bing sudah tiba di meja. Ia menatapnya, menyela sejenak. Saat itulah Sulang, Su Zhenyi dan Jiang Rui menemukan Long Bing. Ekspresi Jiang Rui tiba-tiba menjadi rumit, karena ia pernah bertemu Long Bing sebelumnya dan tahu betapa misterius dan berkuasanya wanita itu. Ia ingin menyapa Long Bing, tetapi ia mendapati dirinya hanya menatap Xia Feng sepanjang waktu, bahkan tidak meliriknya. Maaf, Nona, Anda siapa? Sulang menatap Long Bing dengan heran, kilatan keheranan melintas di matanya. Pada saat ini, Su Zhenyi tiba-tiba berdiri, tampak sedikit gugup. Nona Long, mengapa Anda di sini? Long Bing kemudian melirik Su Zhenyi. Suaranya dingin. Baiklah, Direktur Su, saya ingin berbicara dengan Xia Feng tentang sesuatu. Paman, apakah kalian berdua saling kenal? Tanya Sulang sambil tersenyum. Mengapa Paman tidak memperkenalkan diri? Ia lalu berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Long Bing, tampak sangat anggun. Nama saya Sulang, senang bertemu dengan Anda. Nona, siapa nama Anda? Long Bing bahkan tidak mengulurkan tangannya, tetapi malah menarik kursi makan di sebelah Xia Feng. Xia Feng bertanya dengan bingung, apa yang sedang kamu lakukan? Long Bing berkata, sudah 3 tahun aku tidak mentraktir siapapun. Hari ini aku ingin mentraktirmu. Silakan duduk. Xia Feng sedikit tertegun, tidak tahu apakah harus duduk atau tidak. Wajah Sulang memerah, dan semburat amarah muncul di wajahnya, menunjukkan tanda-tanda akan meledak tiba-tiba. Su Zhenyi, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menendangnya ke bawah meja dan memelototinya dengan gugup. Sulang bukan orang bodoh, ia langsung mengerti. Seorang perempuan yang bisa membuat pamannya memberi isyarat segugup itu, apapun identitasnya, bukanlah perempuan yang bisa ia singgung. Namun, yang membuatnya heran adalah bagaimana perempuan misterius dan berpengaruh seperti itu bisa begitu hormat dan sopan kepada seorang pemuda yang keras kepala. Ia tak habis pikir. Permisi, bisakah kamu pindah ke meja lain? Aku ingin bicara dengan Xia Feng berdua saja, kata Long Bing. Haha, wajah Su Zhenyi sudah lama diusap malu, tetapi saat ini ia masih bisa tersenyum. Ia berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian bicara pelan-pelan saja, kami tidak akan mengganggu kalian, ayo kita ke meja lain. Long Bing menatap Xia Feng dengan tenang lagi, silakan duduk. Xia Feng tersenyum kecut dan duduk. Ia mencoba menebak apa tujuan Long Bing mengunjunginya, tetapi ia tidak berhasil. Di lorong, Sulang bertanya dengan suara rendah, Paman, siapa wanita bermarga Long ini? Su Zhenyi merendahkan suaranya, entahlah. Tapi dia berhasil membuat Biro Anti Korupsi memecat Li Qinghua dalam 20 menit hanya dengan satu panggilan telepon. Dia bahkan menodongkan pistol ke kepala-kepala polisi di kantor polisi. Bagaimana menurutmu tentang latar belakangnya? Dia berhenti sejenak, lalu mendekatkan diri ke telinga Sulang dan berbicara lebih pelan lagi. Lagi pula, kabar bahwa Jiang Rui bisa menjadi direktur adalah idenya. Hati-hati, jangan macam-macam dengannya. Sulang tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Pelayan di restoran itu membersihkan meja dan bahkan mengganti taplak meja. Melihat lobster dan anggur merah yang lezat, Xia Feng sama sekali tidak berselera makan. Tatapan mata Long Bing membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tatapan mata Long Bing sangat istimewa, seolah mampu menembus jiwanya dan mengungkap semua rahasianya. Bukankah kamu di Kyoto? Kenapa kamu kembali ke Haizu? Xia Feng memecah keheningan di antara keduanya.
Aku akan kembali untuk mencarimu, kata Long Bing. Sesuatu? Xia Feng tampaknya terpengaruh olehnya dan berbicara dengan singkat. Long Bing membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah kunci besi tua. Xia Feng tertegun sejenak, karena kunci besi cor di tangannya persis seperti kunci dinasti Ming yang dilasnya. Apakah kamu mengelasnya? Long Bing menatap lurus ke arah Xia Feng. Xia Feng mengangguk. Aku mengelasnya. Tapi, bagaimana bisa sampai di sini bersamamu? Long Bing berkata, aku sebenarnya sudah mengawasimu. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Alis Xia Feng langsung berkerut. Apakah kau memata-mataiku? Long Bing tidak mengakui maupun membantahnya, tetapi malah mengalihkan pembicaraan. Polisi kota Haizu menangkap 2 penjahat yang membunuh Profesor Zhang Boqing dan menemukan kunci ini. Seorang ahli melihat kunci yang andalas dan menyebutnya keajaiban. Ia mengatakan bahwa bahkan seorang insinyur las dengan pengalaman 10 tahun pun tidak dapat mencapai proses pengelasan seperti itu. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah ini alasanmu datang ke sini untuk bertanya padaku? Xia Feng bertanya ragu-ragu. Pertanyaan ini mungkin terdengar kekanak-kanakan, tapi aku sangat ingin tahu jawabannya. Aku jadi semakin penasaran dengan semua hal tentangmu. Tatapan Long Bing tampak tajam dan sedikit curiga. Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Ya, aku jadi makin penasaran denganmu. Ceritakan identitas aslimu, dan aku akan ceritakan bagaimana aku melakukannya. Kau pasti bukan satu-satunya yang bertanya, kan? Long Bing berkata, belum saatnya memberitahumu. Jangan bahas ini lagi. Aku akan memberitahumu nanti. Sungguh tidak tulus. Xia Feng tahu dia akan berkata begitu. Namun, meskipun kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku bersedia menjawab pertanyaanmu. Aku mengelas kunci ini menggunakan penjepit las dan batang las besi cor. Long Bing tertegun sejenak, lalu tersenyum untuk pertama kali dalam hidupnya. Apakah kau pikir aku ini anak kecil? Xia Feng merasa dia terlihat cantik saat tersenyum, tetapi dia tidak berani mengatakannya keras-keras. Keduanya minum segelas anggur. Long Bing meletakkan gelas anggurnya dan berkata, sebenarnya, alasan sebenarnya aku datang ke sini kali ini adalah untuk meminta bantuanmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Ini masih terkait dengan kasus Profesor Zhang Boqing, kata Long Bing. Para ahli arkeologi telah menemukan bangkai kapal dan kompartemen besi. Mereka menggunakan kunci ini untuk membuka kompartemen tersebut, tetapi alih-alih menemukan harta karun porselen, emas, dan perak yang sangat indah seperti yang kami bayangkan, mereka hanya menemukan sebuah kompas. Kompas? Ya, kompas yang sangat aneh. Long Bing menjelaskannya. Sebenarnya ini instrumen yang sangat canggih, seperti jam. Ada jarumnya, tetapi karena beberapa bagiannya rusak, kompas itu tidak berfungsi. Saya ingin Anda membantu mengelas bagian yang rusak dan memproses ulang bagian yang tidak dapat diperbaiki, agar saya dapat memperbaiki kompasnya. Xia Feng tersenyum dan berkata, saya bukan pembuat jam. Pengelasan komponen akan menambah berat, yang akan memengaruhi akurasi kompas. Jika saya menggunakan mesin bubut untuk membuat komponen baru, apakah komponen tersebut akan menyatu dengan komponen lain yang berusia ratusan tahun? Selain itu, apakah Anda begitu percaya kepada saya sehingga bersedia mempercayakan restorasi artefak sepenting ini kepada saya? Long Bing berkata, aku tidak mau alasan, aku hanya mau jawaban. Beri aku jawaban saja. Maukah kau membantuku atau tidak? Dia selalu begitu mendominasi. Xia Feng tersenyum kecut. Yah, karena kau begitu percaya padaku, rasanya tidak pantas bagiku untuk menolakmu. Di mana kompasnya? Aku perlu melihatnya dulu. Long Bing berdiri dan berkata, ayo pergi. Xia Feng melirik lobster yang hampir tak tersentuh di atas meja dengan agak enggan, lalu bergumam dalam hati, itu lobster, dan dia pergi tanpa memakannya. Seharusnya aku tidak memesannya lebih awal. Sayang sekali. Meski begitu, Xia Feng tetap bergegas ke meja depan untuk mengambil tagihan. Makanan itu harganya lebih dari 1.000 yuan, membuatnya merasa sakit hati. Ia tak sengaja bertemu Jiang Rui, yang sedang makan di meja lain, dan wanita itu memelototinya dengan tajam. Xia Feng segera membalasnya, memelototi Jiang Rui. Namun, dengan tatapan itu, mata kirinya berkedut, dan pakaian Jiang Rui tiba-tiba lenyap dari pandangannya. Area dadanya, pinggulnya, pinggangnya, dan kakinya yang jenjang semuanya terekspos. Bokongnya, yang menempel di kursi makan, terasa seperti sepotong jeli raksasa, lembut dan halus tak terlukiskan, langsung membuatnya muncul hasrat. Long Bing menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Mau mampir dan menyapa? Aku bisa menunggumu. Xia Feng akhirnya sadar dan buru-buru memalingkan muka. Tidak perlu, ayo pergi. Setelah meninggalkan restoran, Xia Feng masuk ke mobil Long Bing dan berkendara ke Biro Arkeologi Kota Haizu. Ini adalah kompleks pemerintahan tua dengan bangunan bata beton 4 lantai dan deretan bungalow. Saat mereka memasuki gedung kantor, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Long, kasus Profesor Zhang telah terpecahkan,
dan masalah ini telah menjadi arkeologi. Mengapa Anda masih terlibat? Long Bing membuatnya terkesan sebagai seseorang yang bekerja di tengah hujan tembakan. Ia juga berspekulasi bahwa Long Bing adalah agen tingkat tinggi atau semacamnya. Mengapa orang seperti itu memintanya untuk mengelas kompas? Kalaupun ada yang menginginkannya, pasti orang itu dari Biro Arkeologi, bukan Long Bing. Long Bing berkata, kasus ini lebih rumit dari yang kau kira. Tapi, kau bukan polisi, juga bukan salah satu dari kami, jadi aku tidak bisa bercerita terlalu banyak. Lebih baik jangan bertanya apapun yang berhubungan dengan kasus ini. Bantu aku memperbaiki kompas itu. Xia Feng tersenyum pahit dan mengangkat bahu. Baiklah, bawa aku melihatnya. Long Bing membawa Xia Feng ke ruang pamer. Di dalam ruang pamer itu terdapat seorang pria tua dan seorang wanita muda. Pria tua itu, berusia sekitar 60 tahun, berambut putih dan mengenakan kacamata hitam, memberinya kesan terpelajar. Wanita itu, berusia 20-an, bertubuh tinggi dan kurus, dengan wajah berbentuk melon. Ia juga mengenakan kacamata hitam dan tampak anggun dan berkelas. Pria tua dan wanita muda itu sedang mendiskusikan sesuatu. Di atas meja pajangan di samping mereka, tergeletak sebuah kompas besi cor dan beberapa bagiannya yang rusak. Tatapan Xia Feng tertuju pada kompas, dan ia langsung terpikat. Kompas yang diletakkan di atas meja pajangan itu tampak seperti jam besar, luar biasa rumitnya. Dengan keahlian dinasti Ming, fakta bahwa kompas semacam itu dapat diproduksi sungguh merupakan keajaiban. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya untuk apa sebenarnya kompas ini digunakan? Long Bing menghampiri. Profesor Huang, Dr. Ning, halo. Saya membawa teknisi yang memperbaiki kompas. Pria tua dan wanita muda itu baru menyadari seseorang telah masuk, dan mata mereka beralih ke Long Bing dan Xia Feng. Mereka jelas mengenal Long Bing, tetapi ketika mereka melihat bahwa teknisi yang dibawa Long Bing masih sangat muda, mereka berdua menunjukkan sedikit kejutan di wajah mereka. Long Bing berkata, perkenalkan, ini Profesor Huang Weiguo, tokoh terkemuka di bidang arkeologi domestik. Ini Dr. Ning Jingning, murid terhormat almarhum Profesor Zhang Boqing. Lalu, sambil menunjuk Xia Feng, ia berkata, ini Xia Feng, tukang reparasi studio Thunder Horse. Perkenalan ini membuat Xia Feng sedikit malu. Ia bukan teknisi. Sebenarnya, ia hanyalah seorang buruh dengan lisensi tukang las. Studio Fengma miliknya adalah pedagang kaki lima kecil yang baru saja ia akuisisi, tanpa reputasi sama sekali. Perkenalan Long Bing tentang dirinya tampaknya merupakan upaya yang disengaja untuk meningkatkan statusnya. Namun, Xia Feng berhasil tetap tenang. Ia berkata dengan sopan, halo, Profesor Huang, Dr. Ning. Profesor Huang Weiguo berinisiatif berjabat tangan dengan Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Feng, setelah melihat kunci yang Anda las, saya ingin bertemu dengan Anda. Sebelum Anda datang, saya pikir Anda berusia sekitar 40 atau 50 tahun, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu muda. Anda sungguh hebat. Xia Feng tersenyum dan berkata, Profesor Huang, sama-sama. Sama-sama. Ning Jing, yang berdiri di samping Huang Weiguo, tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan. Mari kita bicara bisnis. Ning Jing memiliki penampilan yang tenang dan manis, serta suara yang lembut dan menyenangkan. Ia memiliki temperamen lembut dan menyenangkan yang khas wanita intelektual. Xia Feng memiliki kesan yang baik tentang Huang Weiguo dan Ning Jing. Jadi dia tidak ragu dan langsung menuju meja pajangan untuk mengamati kompas di atas meja. Pada saat ini, Ning Jing datang ke sisi Long Bing dan berkata, Nona Long, dia masih sangat muda. Apakah benar dia yang mengelas kuncinya? Dr. Ning, usia Anda hampir sama dengannya. Bukankah Anda juga menjadi tokoh penting di dunia arkeologi? Kata Long Bing. Ning Jing merendahkan suaranya, situasiku berbeda dengannya. Untuk melakukan pekerjaannya, kau harus punya pengalaman kerja bertahun-tahun. Tetapi Long Bing berhenti berbicara padanya. Xia Feng memang mendengar percakapan Ning Jing dan Long Bing, tetapi ia tidak peduli dengan pertanyaan Ning Jing. Pikirannya terfokus pada kompas. Kompas itu ukurannya hampir sama dengan yang digunakan oleh para pendeta Tao pengembara masa kini untuk membaca Feng Shui, tetapi terbagi menjadi 3 lapisan atas, tengah, dan bawah, menyerupai kue lapis bundar. Sebuah jarum, yang tampaknya terbuat dari emas, berada di permukaannya, tetapi jarum itu telah berhenti berputar. Pola-pola anehnya simetris, tetapi tidak ada makna khusus yang dapat dipahami. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan lapisan tengah kompas terlihat jelas tanpa halangan. Di dalamnya terdapat ratusan roda gigi dan poros dengan berbagai ukuran, beberapa di antaranya ternoda pasir dan lumpur tak terlihat. Akhirnya, ia melihat ke bagian bawah kompas dan melihat 4 karakter Cina Kaisar Yongle. Kaisar Yongle merujuk pada Judi, Kaisar Chengzu dari dinasti Ming, seorang tokoh sejarah yang sangat terkenal. Dinasti Ming di bawah pemerintahannya juga berada pada periode paling makmurnya, sehingga dijuluki era kemakmuran Yongle. Namun, dengan sedikit pengetahuan yang ia peroleh dari buku-buku sejarah, Xia Feng sama sekali tidak tahu apa hubungan antara kompas tersebut dengan Kaisar Yongle.
Apalagi apa kegunaan kompas tersebut? Tuan Feng, bisakah Anda memperbaiki kompas ini? Suara Huang Weiguo membuyarkan lamunan Xia Feng. Agak merepotkan, kata Xia Feng, tapi aku bisa mencobanya. Huang Weiguo berkata, kompas ini sangat penting, dan nilainya tak ternilai. Saya tidak ingin jawaban yang asal-asalan, saya ingin jawaban yang pasti. Tuan Feng, apakah Anda yakin? Xia Feng sebelumnya tidak merasa tertekan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, ia merasakan gelombang tekanan. Ia berpikir, kompas ini sangat penting. Mungkin hanya ada satu di dunia ini. Jika aku membuat kesalahan, bukankah itu akan menjadi bencana? Haruskah aku menolak atau menerimanya? Pada saat ini, Ning Jing berkata, Tuan Feng, Anda harus berpikir matang-matang. Nona Long merekomendasikan Anda, jadi Anda tidak boleh menyusahkannya. Jika berhasil, ia berhasil. Jika tidak, ia tidak. Kami ingin jaminan 100% untuk masalah ini. Jaminan 99% tidak dapat diterima. Xia Feng akhirnya mengerti. Ia ada di sini sepenuhnya karena Long Bing. Long Bing telah merekomendasikannya kepada Huang Weiguo dan Ning Jing, yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mungkin mereka memiliki semacam perjanjian jaminan. Jika ia berbuat salah, Long Bing kemungkinan besar akan dimintai pertanggungjawaban. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Long Bing. Ia benar-benar ingin tahu mengapa Long Bing merekomendasikannya. Tidak ada ekspresi di wajah Long Bing, dia selalu bersikap dingin. Bagaimana dengan ini, Tuan Feng? Kami beri Anda waktu setengah hari untuk memikirkannya dan menentukan apakah itu layak. Lalu berikan kami jawaban Anda, kata Ning Jing. Ia tampak enggan mempercayai bahwa seseorang semuda Xia Feng bisa memiliki keterampilan hebat, apalagi bisa memperbaiki kompas. Dokter wanita ini sungguh tidak ramah. Tatapan Xia Feng beralih ke Ning Jing. Mungkin karena ia merasa Ning Jing tidak ramah, mata kirinya sedikit berkedut, dan pakaian Ning Jing menguap seperti kabut. Dokter wanita ini tampak lembut dan kurus, tetapi ia memiliki sosok yang mencolok, terutama area dada dan pinggulnya yang kencang dan menggairahkan, berukuran sempurna dan memikat. Pola daun maple menghiasi pinggulnya, warna dan bentuknya sangat realistis. Namun, itu bukan tato, melainkan tanda lahir alami. Tanda lahir itu meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi, kau wanita yang sangat tertutup. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa lagi kalau bukan aku yang bisa melihat tanda lahir menarik ini? Xia Feng tersenyum. Ia melihat Ning Jing dan menyadari bahwa Ning Jing berniat menghukumnya. Setelah hukuman itu, ia merasa sedikit lebih baik. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Ning Jing dengan heran. Xia Feng mengalihkan pandangannya. Bukan apa-apa. Kurasa kau tidak percaya padaku. Aku mengerti kekhawatiranmu. Bagaimana kalau begini? Kau bisa cari beberapa bagian yang mirip untuk kucoba. Kalau kau pikir aku bisa, aku akan ambil pekerjaan itu. Kalau kau pikir aku tidak bisa, kau bisa cari orang lain. Huang Weiguo dan Ning Jing saling berpandangan, dan mereka tampak tengah mengomunikasikan sesuatu melalui mata mereka. Xia Feng memperhatikan hal ini, tetap tenang. Pada titik ini, ia telah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang situasi tersebut. Ia menduga bahwa sebelum Long Bing merekomendasikannya, Huang Weiguo dan Ning Jing telah mencari teknisi las papan atas, yang tidak berani mengambil pekerjaan itu. Long Bing merekomendasikannya karena ia pernah mengelas kunci tersebut, dan ia merasa yakin. Namun, Ning Jing dan Huang Weiguo, melihat usianya yang masih muda, tidak percaya bahwa ia memiliki keterampilan tersebut, sehingga mereka mencoba untuk mencegahnya. Xia Feng punya pemikiran sendiri. Meskipun pekerjaan ini sulit, pekerjaan ini juga memberikan kesempatan emas. Memperbaiki kompas sama saja dengan membangun reputasi, dan bisnis masa depan akan mengikuti dengan sendirinya. Jika ia menolak, ia tidak hanya akan kehilangan kesempatan besar itu, tetapi juga mengkhianati kebaikan Long Bing. Karena itu, ia sudah memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Huang Weiguo dan Ning Jing tampak bertukar pandang. Huang Weiguo berkata, Tuan Feng, mari kita lakukan apa yang Anda katakan. Saya akan mencarikan tukang las dan beberapa komponen kecil untuk Anda coba. Setelah itu, kita akan memutuskan apakah kompas ini akan Anda serahkan untuk diperbaiki. Xia Feng mengangguk, tidak masalah. Huang Weiguo meninggalkan ruang pamer, dan Long Bing menghampiri Xia Feng. Apakah semuanya baik-baik saja? Xia Feng berkata, tidak masalah, jangan khawatir. Long Bing mengangguk. Bagus. Tunggu sebentar. Aku akan keluar dan menelepon. Oke. Xia Feng memperhatikan Long Bing meninggalkan ruang pamer. Punggungnya memang indah, tetapi ia selalu mengaguminya dan tak pernah ingin melihatnya dengan mata kirinya. Ning Jing berjalan ke sisi Sin dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Feng, berapa usia Anda tahun ini? Xia Feng menatapnya dan berkata, umurmu hampir 24, bagaimana denganmu? Sebenarnya usianya baru 23 tahun lebih. Tetapi entah mengapa ketika Ning Jing bertanya usianya, ia ingin menjawab lebih tua.
Kamu baru 24 tahun, dan aku 2 tahun lebih tua darimu, kata Ningjing sambil tersenyum. Di usianya yang ke-26, ia sudah menyandang gelar doktor di bidang arkeologi. Ia memang perempuan yang sangat cakap, tetapi masa mudanya mungkin dihabiskan untuk belajar dan bekerja. Fakta bahwa ia mengungkapkan usianya menunjukkan bahwa ia adalah perempuan yang sangat sederhana, karena pada umumnya perempuan akan mengatakan usianya masih sangat muda. Xia Feng tidak tertarik membahas usia dengannya. Ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan ragu, Dokter Ning, untuk apa kompas ini? Ningjing berkata, sejujurnya, kami juga tidak tahu. Lagi pula, kami baru menemukannya kemarin. Penemuannya telah mengubah pemahaman kami tentang kemampuan manufaktur dinasti Ming, tetapi kami baru bisa mengetahui kegunaannya setelah Anda, Tuan Muda, memperbaikinya. Saat itu, ia menatap Xia Feng. Tuan Feng, katakan yang sebenarnya, bisakah Anda memperbaikinya? Xia Feng tersenyum. Jika saya seorang pria berusia 50-an atau 60-an, dan saya membawa setumpuk sertifikat profesional, percayakah Anda bahwa saya bisa memperbaiki kompas ini? Ningjing berkata, Tuan Feng, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya lupa. Jika Anda bisa memperbaiki kompas ini, saya akan memberi Anda sebuah spanduk. Seperti dugaannya, ia adalah seorang perempuan berlatar belakang akademis dengan sedikit pengalaman sosial. Orang lain dalam situasi seperti ini biasanya akan menawarkan makanan atau hadiah yang menyenangkan, tetapi ia memilih spanduk. Pemikirannya sungguh berbeda dari kebanyakan perempuan. Xia Feng tiba-tiba teringat tanda lahir berbentuk daun maple di pinggulnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, bukankah itu ciri khasnya yang paling istimewa? Aku serius. Melihat Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, Ningjing menambahkan ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih. Kalau kamu memberiku spanduk, aku pasti akan memasangnya di dinding studioku. Siapapun yang datang akan bisa melihatnya sekilas. Ningjing tampak membayangkan adegan spanduknya tergantung di dinding. Lalu senyum indah muncul di sudut mulutnya. Ngomong-ngomong, Dokter Ning, Xia Feng bertanya ragu-ragu. Apakah Anda tahu apa pekerjaan Nona Long? Aku tidak tahu. Aku hanya bertanya ini padamu, kata Ningjing. Xia Feng mendesah dalam hati, merasa kecewa. Identitas dan pekerjaan Long Bing telah menjadi sumber kekhawatirannya, dan sampai ia menemukan jawabannya, akar masalahnya akan tetap ada. Pada saat ini, alis Ningjing tiba-tiba mengerut, lalu dia berjongkok di tanah sambil memegangi perutnya. Xia Feng segera mengulurkan tangan dan meraih lengannya agar tidak jatuh ke tanah. Ia bertanya dengan gugup, Dokter Ning, ada apa? Perutku sakit sekali. Aduh. Ningjing mengerang kesakitan. Dalam sekejap mata, wajahnya memucat, tanpa jejak darah. Dokter Ning, apakah Anda sakit? Saya akan segera memanggil ambulans. Sabar saja dan jangan takut. Xia Feng ketakutan dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ambulans. Ningjing, bagaimanapun, meraih tangannya dan berkata, jangan masalahnya sama saja. Aku sudah lama tidak tidur. Xia Feng bertanya dengan khawatir, kamu seperti ini, dan kamu masih bilang baik-baik saja? Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit. Biar aku yang telepon. Tidak, sungguh tidak apa-apa. Profesor Huang akan segera kembali, dan aku ingin melihatmu menunjukkan keahlianmu. Meskipun Ningjing bilang tidak apa-apa, dia mengerutkan kening dan menggertakkan giginya sambil berbicara, tampak seperti sedang menahannya dengan susah payah. Mana yang lebih penting, kesehatanmu atau pekerjaanmu? Xia Feng masih ingin membujuknya untuk pergi ke rumah sakit. Keduanya penting. Ningjing meraih lengan Xia Feng dan perlahan berdiri, tetapi ia berjongkok lagi di tengah jalan. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Ia tersenyum getir dan berkata, bantu aku berbaring di sofa. Xia Feng melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ningjing. Tangannya yang lain menyelinap di antara kedua kakinya, mengangkatnya, dan berjalan menuju sofa di sudut ruang pamer. Ningjing tampak kurus, tetapi ia merasa berat di pelukannya, mungkin sekitar 45 hingga 55 kilogram. Berat badan ini sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah tipe wanita yang menyembunyikan kegembiraannya di balik pakaiannya. Ningjing sepertinya tidak menyangka Xia Feng akan melakukan ini. Ia berbaring di pelukan Xia Feng, otot dada dan lengannya yang kuat menekan kulitnya yang halus, dan aroma maskulin yang tercium membuatnya gugup. Rasa sakitnya terasa berkurang, dan wajahnya yang pucat mulai merona. Xia Feng menempatkan Ningjing di sofa dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu merasa lebih baik? Ningjing menghindari tatapan Xia Feng dan berkata, aku merasa lebih baik sekarang. Ini hanya masalah lama. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah berbaring sebentar. Xia Feng bertanya dengan khawatir, ada masalah lama apa ini? Apa kamu sudah ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Kau tidak akan mengerti masalah wanita sekalipun aku memberitahumu. Ningjing tampak sedikit malu. Ketika Xia Feng bilang itu masalah wanita, ia merasa malu untuk bertanya lagi dan hanya berkata,
Aku tetap berpikir kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu terlihat sangat menakutkan tadi. Kalau bukan masalah lama yang kamu sebutkan, menunda perawatan akan sangat buruk. Senyum tersungging di bibir Ningjing. Kamu orang yang sangat perhatian dan peduli. Apa kamu selalu begitu baik dan perhatian pada perempuan? Xia Feng tersenyum canggung. Aku punya adik perempuan, dan aku biasanya merawatnya. Mungkin itu salah satu alasannya. Aku bukan adikmu. Aduh. Saat ia berbicara, perut Ningjing tiba-tiba terasa sakit lagi. Ia meringkuk di sofa, mengusap perutnya dengan canggung dan lemah menggunakan tangannya. Ekspresinya bahkan lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Seandainya ibuku ada di sini, pasti akan sangat menyenangkan. Setiap kali ia mengusap perutku, rasa sakitnya akan hilang. Xia Feng tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya dengan enggan. Memalukan bagi seorang pria untuk menyentuh perut seorang wanita pada pertemuan pertama mereka, tetapi ini adalah kasus khusus, dan Xia Feng tidak tahan melihatnya menderita lebih lama lagi. Ia ingin melakukan sesuatu untuk meringankan rasa sakitnya. Perut Ningjing terasa sangat lembut, dan di balik kain tipis itu terdapat selembar kulit yang lembut dan halus. Kulit itu memancarkan kehangatan dan aroma tubuh yang samar. Semua ini membuatnya merasa sangat gugup, dan tangannya membeku ketika menyentuh perut Ningjing. Ia pikir semuanya terlalu sederhana, tetapi ketika ia menyentuh perut Ningjing, ia menyadari bahwa semuanya sebenarnya sangat rumit. Kamu? Ningjing juga membeku sesaat dan menatap Xia Feng dengan heran. Baiklah, anggap saja aku seperti ibumu, kata Xia Feng, lalu ia menggertakkan gigi dan mengusap perutnya pelan. Ningjing tidak menolak, tetapi ia tampak lebih gugup daripada Xia Feng. Tangan Xia Feng seolah memiliki kekuatan magis, tak hanya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi juga menghadirkan perasaan yang luar biasa. Perasaan indah itu membuatnya diam-diam bersemangat sekaligus diam-diam malu. Serangkaian suara aneh keluar dari tenggorokannya, pelan dan teredam. Ekspresinya juga aneh, tampak kesakitan, tetapi juga tampak bahagia. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Xia Feng bertanya dengan khawatir. Tidak. Jawaban Ningjing samar-samar. Semua itu karena tangan Xia Feng dan ketelitiannya yang membuatnya kehilangan ketenangan. Jawaban ambigu Ningjing semakin memperdalam kekhawatiran Xia Feng. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya, aku ingin tahu apakah mata kiriku bisa melihat dengan jelas ke dalam perutnya dan menemukan sumber penyakitnya? Jika kondisinya serius, aku harus mengirimnya ke rumah sakit, entah dia setuju atau tidak. Melihat menembus tubuh seseorang jauh lebih sulit daripada melihat menembus pakaiannya. Melihat menembus pakaian seseorang ibarat berlari di lintasan dengan sepatu lari. Seseorang dapat dengan mudah dan cepat melintasi lintasan dan mencapai garis finish. Namun, melihat menembus tubuh seseorang ibarat mengarungi rawa berlumpur. Jauh lebih sulit dalam segala hal. Oleh karena itu, ia harus menjaga konsentrasi tinggi. Jika pikirannya dipenuhi dengan keindahan putih dan merah muda, hal itu pasti tidak akan berhasil. Setelah membulatkan tekad, Xia Feng membangkitkan kekuatan mata kirinya tanpa berpikir panjang. Kain yang menutupi tubuh Ningjing dengan cepat menghilang, tak lagi menutupi tubuhnya. Meskipun ia berperan sebagai seorang dokter, pemandangan di hadapannya, seindah batu giok murni, tetap membangkitkan hasratnya. Berhenti, berhenti. Aku sedang mengobatinya. Jangan lihat kemana-mana lagi. Di saat kritis itu, Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menyingkirkan pikiran-pikiran kacau di dalam dirinya. Ia hanya punya satu obsesi menembus perut bagian bawah Xia Feng dan melihat apa yang terjadi di dalamnya. Didorong oleh obsesi ini, mata kirinya terus-menerus menarik energi dari tubuhnya, meningkatkan kemampuannya untuk melihat menembus benda-benda. Usahanya segera membuahkan hasil. Kulit di perut bagian bawah Ningjing perlahan menipis, menjadi transparan, dan akhirnya menghilang, memperlihatkan isi perutnya. Ia melihat usus halus dan usus besarnya, serta ginjal, hati, dan limpa. Pemandangan itu membuatnya takjub. Ia tak pernah membayangkan matanya bisa melihat ke dalam tubuh manusia seperti peralatan medis. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada kantong empedu yang tenang. Ada beberapa batu di kantong empedu kecil itu. Dinding bagian dalam kantong empedu juga berwarna merah, dan tampak meradang, tetapi tampaknya tidak terlalu serius. Tampaknya inilah penyebab sakit perut Ningjing. Xia Feng menghentikan kemampuan clairvoyance mata kirinya. Dengan ini, tubuhnya seakan terkuras habis, dan ia jatuh menimpa Ningjing. Wajahnya terbenam di bagian terlembut. Kau? Ningjing tiba-tiba ditekan oleh Xia Feng, dan napas pria itu memenuhi hidungnya. Ia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Apa yang ingin kau lakukan? Maaf, aku tidak sengaja. Xia Feng buru-buru bangkit dari tubuhnya. Ia berusaha bersikap normal, tetapi sensasi luar biasa tadi membuatnya tersipu dan napasnya memburu. Wajah Ningjing semakin memerah. Ia ingin menyalahkan Xia Feng, tetapi ia tak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, setelah Xia Feng menekannya tiba-tiba, perutnya tiba-tiba berhenti sakit. Ia merasa sangat aneh, tetapi ia tidak mengerti mengapa.
Suasana tampak dipenuhi kecanggungan dan ambiguitas, dan sangat hening. Pada saat ini, Xia Feng tiba-tiba memiliki ilusi di depan matanya. Seorang dokter wanita yang lembut dan pendiam bangkit dari sofa, menggoyangkan tubuhnya yang lembut dan menari dengan indah. Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tetapi kali ini ilusinya tidak menghilang seperti yang dibayangkannya. Malahan, menjadi lebih nyata, dan bahkan ada gerakan interaktif. Jangan sentuh bagian itu, kata Xia Feng dengan nada kesakitan. Jangan sentuh aku di sana. Jiang Rui menatap Xia Feng dengan heran, wajahnya semakin memerah. Aku tidak bergerak sama sekali. Xia Feng akhirnya menyadari bahwa ia sedang berhalusinasi setelah mendengar suara pelan itu. Ia memutar pahanya dengan keras, dan rasa sakit itu membuat halusinasinya menghilang. Ada apa denganmu? Sekarang giliran Ning Jing yang peduli pada Xia Feng. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, dan setelah tenang, ia berkata, tidak apa-apa. Bukan itu maksudku. Maksudku. Karena tidak yakin bagaimana menjelaskan alasannya, ia mengganti topik pembicaraan. Dokter Ning, Anda benar-benar perlu pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Anda memiliki beberapa batu di kantong empedu, dan ada peradangan. Jika Anda terus seperti ini, itu akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Bagaimana kamu tahu aku punya batu empedu? Ning Jing tampak terkejut. Xia Feng tertegun sejenak. Ya, bagaimana dia tahu Ning Jing menderita batu empedu? Dia jelas tidak bisa memberitahu Ning Jing bahwa dia melihat menembus perutnya dan melihat batu di kantong empedunya. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya punya teman yang juga menderita batu empedu. Gejala Anda sama. Jadi saya pikir Anda juga menderita batu empedu. Dokter Ning, ini masalah serius. Anda harus segera pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Apakah aku benar-benar punya batu empedu? Ning Jing masih tidak percaya. Xia Feng tidak bisa mengatakannya secara langsung, jadi dia hanya berkata, hampir pasti. Percayalah, ayo kita pergi ke rumah sakit. Ning Jing berkata, baiklah, setelah kamu memperbaiki kompas, aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lalu dia tersenyum dan berkata, kamu tadi terlihat dan berbicara seperti dokter. Xia Feng berpikir dalam hati, saya khawatir tidak ada dokter yang bisa menemukan sumber penyakit pasien hanya dengan penglihatannya seperti saya. Jika saya tahu cara meresepkan, saya bisa menjadi dokter yang hebat. Saat itu, Long Bing dan Huang Weiguo masuk bersama, diikuti oleh seorang staf dari Biro Arkeologi. Ia menyeret mesin las presisi mini beroda. Di atasnya terdapat tas belanja dan timbangan elektronik presisi. Saat ketiganya masuk, tatapan mereka tertuju pada Ning Jing dan Xia Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Huang Weiguo. Ning Jing, yang sedang berbaring di sofa, bangkit berdiri, tampak malu dan bingung. Tidak ada apa-apa. Melihat reaksinya, meskipun tidak ada apa-apanya, tetap saja dianggap penting. Xia Feng merasa sedikit malu. Ia berdiri dan berkata, Dokter Ning baru saja sakit perut, jadi saya membantunya berbaring di sofa sebentar. Long Bing menatap Xia Feng dan Ning Jing, matanya memiliki sesuatu yang istimewa. Untungnya, Huang Weiguo hanya bertanya dengan santai. Ia tidak peduli apa yang mereka berdua lakukan di sofa. Ia melambaikan tangan kepada Xia Feng, Tuan Feng, saya punya barangnya. Kemarilah dan cobalah. Xia Feng mengangguk dan berjalan mendekat. Staf Biro Arkeologi menghubungkan mesin las presisi ke catu daya, lalu membuka kantong belanja yang diletakkan di mesin las, mengeluarkan beberapa bagian kecil darinya, dan akhirnya meletakkannya di tanah bersama dengan klem las dan batang las. Xia Feng melirik bagian-bagian kecil yang tergeletak di tanah. Semuanya terbuat dari besi cor, lengkap dengan roda gigi, batang penghubung, dan poros. Pengerjaannya agak kasar, seolah-olah diambil dari meteran air. Bagian-bagian itu juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan, beberapa retak, dan beberapa patah menjadi 2 atau 3 bagian. Hanya itu, kata Xia Feng dengan nada tidak setuju. Ia memang menduga akan menghadapi ujian yang sulit, tetapi ia tidak menyangka akan semudah itu. Mengelas benda-benda ini sama sekali tidak sulit baginya. Huang Weiguo berkata, itu saja. Namun, Tuan Feng, jangan anggap remeh tes ini. Saya sudah menimbang semua bagian kecil ini. Saya ingin Anda mengelasnya, tetapi beratnya tidak boleh melebihi 2 gram. Alis Xia Feng langsung berkerut. Mengelas benda pasti akan menambah beratnya. Huang Weiguo tidak hanya mengharuskannya mengelas bagian-bagian kecil ini dengan baik, tetapi juga mengendalikan berat tambahan hingga 2 gram. Persyaratan seperti itu agak sulit. Tuan Feng, bisakah kau melakukannya? Huang Weiguo menatap lurus ke arah Xia Feng, seolah-olah dia ingin mendapatkan jawaban yang diinginkannya dengan matanya. Ning Jing berkata Tuan Feng, tidak apa-apa, ini hanya bagian kecil untuk pengujian. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Huang Weiguo menatap Ning Jing dengan heran. Ia merasa sedikit aneh. Ning Jing baru saja meragukan kemampuan Xia Feng. Jadi mengapa ia malah menyemangati Xia Feng sekarang? Xia Feng tetap diam,
Tetapi ia berjongkok dan dengan cekatan mengambil tanglas dan pelindung mata. Pertama-tama ia menguji kinerja tanglas pada sepotong besi RD, lalu mengamati ketebalan bekas las yang tertinggal di tanah. Setelah jeda yang lama, ia mengambil roda gigi yang patah, meletakkannya rata di tanah, dan mulai mengelasnya dengan tanglas. Cahaya busur yang menyilaukan menerangi ruang pamer. Longbing, Huang Weiguo, Ningjing, dan staf lainnya semua memalingkan muka, tak berani menatap langsung ke arah Xia Feng yang sedang mengelas. Namun, tanpa mereka sadari, mata kiri Xia Feng telah menembus pelindung mata dan cahaya busur, mencapai bagian tengah las. Sulit untuk menggambarkan keajaiban momen ini dengan kata-kata. Kacamata las menghalangi cahaya busur yang dapat membahayakan mata. Tetapi mata Xia Feng menembus kacamata las dan melihat titik kontak antara batang las dan roda gigi dengan jelas, tanpa melewatkan apapun. Kesulitan pengelasan terletak pada kenyataan bahwa kita tidak dapat melihat titik kontak antara batang las dan objek yang akan dilas. Namun, begitu kita dapat melihatnya, atau bahkan memperbesarnya, lalu apa kesulitan dalam pengelasan? Pengelasan yang sempurna. Lampu las yang menyilaukan menyala dan mati. Setelah sekitar 5 menit, Xia Feng meletakkan klem las, mengambil roda gigi las dengan tangan kirinya yang mengenakan sarung tangan pelindung, dan meletakkannya di baki timbangan elektronik presisi. Huang Weiguo dan Ningjing mengikutinya, diikuti oleh Longbing dan staf dari Biro Arkeologi. 4 pasang mata tertuju pada roda gigi yang dilas Xia Feng, pertama dengan rasa ingin tahu, lalu dengan terkejut, dan akhirnya dengan takjub. Roda gigi yang dilas Xia Feng halus dan rata, tanpa bekas las yang terlihat. Yang paling mengesankan, ia tidak melakukan pengelasan penuh, melainkan pengelasan titik. Setiap retakan memiliki 3 las, 2 di titik awal dan 1 di tengah proses. Setiap las dikontrol secara presisi hingga panjang sekitar 0,8 mm. Ini solusi yang sangat cerdas. 3 las titik telah memperbaiki roda gigi yang rusak tanpa menambah berat keseluruhan secara signifikan. Yang terpenting, roda gigi yang dilas terlihat sangat kokoh dan bukan jenis las dingin yang akan rusak lagi jika disentuh. Cepat, cepat, timbang, desak Huang Weiguo pada staf yang dibawanya. Staf tersebut kemudian menyalakan timbangan elektronik, dan layar menunjukkan berat total roda gigi tersebut adalah 11,5 gram. Staf tersebut melihat nomor roda gigi dan berkata dengan gembira, "Profesor Huang, roda gigi ini dulunya berbobot 10 gram, tetapi sekarang beratnya bertambah 1,5 gram. Standar pengelasan Huang Weiguo adalah berat tambahan tidak boleh melebihi 2 gram. Pengelasan Xia Feng pada alat ini menambahkan 1,5 gram, tidak hanya memenuhi standar tetapi juga mencapai hasil yang sangat baik. Yang paling mengesankan, ia membuat 3 las, masing-masing seberat 0,5 gram. Tangannya tampak seperti instrumen presisi. Jadi, meskipun ia tampak seperti hanya mengelas roda gigi secara sederhana, data ini menunjukkan betapa canggihnya keahlian Xia Feng. Huang Weiguo dengan bersemangat mengambil roda gigi dari baki timbangan elektronik. Masih sedikit panas, tetapi ia tidak merasakannya. Ia meraba roda gigi yang dilas Xia Feng, tetapi roda gigi itu tidak bergeser sama sekali, sangat kokoh. Ia mengangkat roda gigi itu tinggi-tinggi dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah, tetapi roda gigi itu tetap utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Profesor Huang, kompas yang Anda minta saya perbaiki sudah berusia ratusan tahun, dan itu instrumen presisi. Mustahil kompas itu memiliki daya yang besar saat beroperasi, jadi saya memilih pengelasan titik. Jika tidak ada persyaratan berat, saya bisa mengelas semuanya, tetapi itu pasti akan menambah beratnya. Hal ini pasti akan memengaruhi akurasi kompas." "Benarkah?" "Haha." Huang Weiguo memeluk Xia Feng. Kegembiraannya hampir membuatnya kehilangan ketenangan. "Tuan Feng, keahlianmu sungguh luar biasa. Idemu juga hebat. Semakin sedikit beban yang kita tambahkan, semakin akurat kompasnya, dan peluang kita untuk mengungkap rahasianya akan sangat meningkat." Xia Feng berkata, "Profesor Huang, apakah Anda ingin saya melakukannya?" Huang Weiguo tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tidak perlu melanjutkan pengujian. Sebenarnya, kemampuanmu memperbaiki kunci sudah memenuhi persyaratan kami. Tapi untuk berjaga-jaga, Ningjing dan aku memutuskan untuk mengujimu." Pada saat ini, Ningjing berkata, "Profesor Huang, saya baru saja memikirkan cara yang lebih baik." Tatapan Huang Weiguo beralih ke Ningjing. "Apa solusinya?" Ningjing berkata, "Tuan Feng punya bengkel, kan? Dia pasti bisa membuat komponen yang sama. Kita bisa memintanya memproses ulang komponen yang rusak dan memperbaiki komponen asli yang rusak. Dengan begitu, kita punya 2 pilihan. Kita bisa menggunakan komponen asli atau mencoba menggunakan komponen yang baru diproses." Xia Feng berpikir sejenak dan menyela, "Dr. Ning, maksud Anda memproses komponen yang terbuat dari bahan yang sama dan dengan berat yang persis sama, kan?" Ningjing tersenyum dan berkata, "Itulah maksudku." Huang Weiguo bertepuk tangan, tampak sangat gembira. "Baiklah, begini saja, Ningjing. Aku serahkan urusan ini padamu. Bawa bagian-bagian yang perlu diperbaiki ke bengkel Tuan Feng.
Aku akan melakukan apa yang kau katakan, memperbaiki bagian-bagian aslinya lalu memproses yang baru. Dengan dua rencana ini, kita pasti bisa mengungkap rahasia kompas ini. Serahkan saja padaku. Ningjing menyetujuinya dengan mudah. Ngomong-ngomong, Tuan Feng, berapa kompensasi yang Anda inginkan? Huang Weiguo tiba-tiba teringat akan hal ini. Xia Feng tersenyum dan berkata, Profesor Huang, bersikaplah baik dan tunjukkan rasa terima kasihmu. Huang Weiguo berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana kalau begini setelah kamu memperbaiki kompas ini, Biro Arkeologi akan membayarmu 50.000 yuan. Apa kamu setuju? Baiklah. Xia Feng langsung setuju. 50.000 yuan mungkin tampak seperti balas dendam yang besar, tetapi Xia Feng sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa. Jika Huang Weiguo mempekerjakan seorang insinyur la senior untuk tugas yang sama, mereka mungkin tidak akan mau membayarnya sebanyak itu. Yang terpenting, bahkan seorang insinyur la senior pun tidak akan mampu mencapai kesempurnaan yang dicapai Xia Feng. Oleh karena itu, orang yang diuntungkan dari kesepakatan ini sebenarnya adalah Biro Arkeologi yang diwakili oleh Huang Weiguo, bukan Xia Feng. Namun Xia Feng tidak serakah. Ia sudah mendapatkan bisnis senilai 50.000 yuan bahkan sebelum studio Feng MA dibuka, dan ia sudah sangat bahagia. Bisnisnya baru saja dimulai, dan ia tidak pernah membayangkan menjadi raksasa dalam semalam. Huang Weiguo berkata, jangan buang waktu lagi. Ningjing, berkemas sekarang dan pergi ke studio Master Lei. Oke, tentu. Ningjing segera bertindak. Ia menyimpan bagian-bagian yang rusak dan kompas itu ke dalam brankas. Pada saat ini, ponsel Longbing tiba-tiba berdering, dan dia segera berjalan ke pintu dan menjawab panggilan itu. Xia Feng menatap Longbing yang berdiri di pintu dan berpikir, dia terlihat sangat sibuk. Apa kesibukannya? Mungkinkah merekomendasikan ke Biro Arkeologi hanya iseng? Saya sudah selesai berkemas, Tuan Feng, ayo berangkat, kata Ningjing. Xia Feng mengangguk. Baiklah, biar aku yang membawa kotaknya. Ningjing berkata, tidak, lebih baik aku yang membawanya. Aku merasa nyaman saat memegangnya. Xia Feng tertawa dan berkata, kenapa? Apa kau masih takut aku akan kabur membawa kotak itu? Saat mereka mengobrol dan tertawa, Longbing masuk lagi. Ia langsung menghampiri Xia Feng dan berkata, aku ada urusan mendesak, jadi aku tidak akan pergi ke studiomu. Aku akan kembali setelah urusanmu selesai. Baiklah, silakan lakukan apa yang ingin kau lakukan, kata Xia Feng. Longbing tidak banyak bicara, berbalik dan meninggalkan ruang pamer. Saat melihatnya menghilang dari pandangannya, Xia Feng mulai bertanya-tanya, kenapa dia menunggu sampai aku selesai dengan ini lalu kembali lagi? Sepertinya dia sudah mengincarku sejak kembali dari Makau. Apa sih yang dia inginkan? Ini benar-benar merepotkan. Tuan Feng, semua orang sudah pergi, kenapa Anda masih linglung? Ayo pergi, desak Ningjing. Xia Feng tersenyum canggung dan mengikuti Ningjing keluar dari ruang pamer. Ningjing berkendara ke studio Feng Ma. Ketika keluar dari mobil, ia melihat toko di pinggir jalan yang masih dalam renovasi, dan raut wajahnya tampak terkejut. Tuan Feng, apakah ini studio Anda? Toko kecil di depannya benar-benar berbeda dari studio besar yang dibayangkannya. Xia Feng berkata, ya, ini studioku. Bukankah papa namanya studio Feng MA? Kupikir, Ningjing ingin mengatakan sesuatu, tetapi menutup mulutnya lagi. MA Xiaoan keluar. Ia melirik Ningjing yang berdiri di samping Xia Feng, lalu menatap Xia Feng lagi. Setelah jeda yang lama, ia bertanya, Feng Zi, siapa wanita ini? Xia Feng berkata, ini Dr. Ningjing dari Biro Arkeologi. Ia lalu menunjuk MA Xiaoan dan memperkenalkannya. Ini rekan saya, MA Xiaoan. Halo, Tuan MA. Ningjing berinisiatif mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan MA Xiaoan. MA Xiaoan juga mengulurkan tangannya, tetapi kemudian ia mendapati tangannya sendiri berlumuran minyak dan ket, sementara tangan Dr. Ning putih dan lembut. Ia lalu menarik tangannya dan tersenyum polos, haha, tanganku kotor, jadi lupakan saja. Ningjing menarik tangannya yang terulur. Semua perempuan suka bersih. Jika MA Xiaoan benar-benar berjabat tangan dengannya dengan tangan yang berlumuran minyak dan ket, ia pasti akan merasa tidak enak. Ia melirik Xia Feng di sampingnya dari sudut matanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya seolah membandingkan keduanya adalah tuan, yang satu kotor dan gemuk, yang satunya cerah, tampan, dan bersih. Mengapa mereka begitu berbeda? Xia Feng berkata, Xiaoan, suruh saja dekoratornya untuk berhenti. Aku perlu menggunakan mesin perkakas, jadi aku bisa kembali besok. Baiklah, saya akan segera bicara dengan dekorator. Lagi pula, tidak banyak yang perlu dikerjakan. MA Xiaoan berbalik dan masuk untuk berdiskusi dengan dekorator. Ningjing berkata, Tuan Feng, Anda memiliki keterampilan yang luar biasa. Anda seharusnya memiliki platform pengembangan yang lebih baik. Studio ini terlalu kecil, itu akan mengubur keterampilan Anda. Hah? Tanya Xia Feng sambil tersenyum.
Platform pengembangan yang lebih baik? Aku tidak kenal banyak orang di sana. Dokter Ning, bagaimana kalau kau perkenalkan aku satu? Kita sudah cukup akrab sekarang, kan? Jangan panggil aku Dokter Ning lagi. Aku 3 tahun lebih tua darimu. Bisakah kau memanggilku Suster Ning saja? Ning Jing juga tersenyum, sangat lembut dan manis. Baiklah, Suster Ning, panggil Xia Feng segera. Hehe. Ning Jing tertawa senang, lalu berkata, meskipun kau memanggilku kakak, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku tidak kenal banyak orang di sana. Aku hanya memberi saran. Kurasa kau seharusnya bisa lebih berkembang. Semua orang menginginkan masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Xia Feng memang pernah memimpikan jenjang karir yang lebih tinggi dan lebih baik, tetapi jikapun ia memimpikannya, hal itu akan sia-sia dalam situasi saat ini. Dunia ini sangat realistis dan kompleks. Orang berbakat belum tentu menjalani kehidupan yang baik, sementara mereka yang tidak berbakat seringkali menduduki jabatan tinggi dan menikmati hidup yang nyaman. Namun, ia juga merasa cukup. Dibandingkan dengan kehidupannya sebelum cedera mata, situasinya saat ini jauh lebih baik. Ia memiliki rencana hidupnya sendiri, dan ia harus membumi, menjalani segala sesuatunya selangkah demi selangkah, tanpa terburu-buru. Ma Xiaoan segera membicarakan masalah ini dengan dekorator, yang bahkan tidak repot-repot mengemasi peralatan dan bahan-bahannya. Ia menyapa Xia Feng dan pergi dengan beca kargonya. Xia Feng membawa Ning Jing ke studio Feng Ma dan bersiap untuk mulai bekerja. Pekerjaan yang padat ini berlangsung dari sore hingga malam hari. Ma Xiaoan tidak bisa membantu, dan karena ia harus membuka toko pagi-pagi keesokan harinya, Xia Feng menyuruhnya kembali. Xia Feng melanjutkan pengerjaan komponen baru di mesin bubut. Sore itu, ia sudah mengelas semua bagian kompas yang rusak. Sekarang, ia hanya perlu mengerjakan komponen yang tersisa untuk menyelesaikan transaksi. Ning Jing, yang sedang tidak ada kegiatan, duduk di meja Xia Feng, membolak-balik buku-buku yang dibawa Xia Feng. Ia membolak-balik 2 buku profesional dengan sedikit minat, lalu mengambil buku berjudul Bahasa Jerman Universitas Kontemporer dan bertanya dengan heran, Tuan Feng, apakah Anda masih belajar bahasa Jerman sendiri? Xia Feng dengan santai menjawab, ya, selalu baik untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan. Tuan, sprechen Sie Deutsch? Ning Jing tiba-tiba mengucapkan kalimat dalam bahasa Jerman. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan tiba-tiba, kata-kata Jerman yang relevan, simbol fonetiknya, dan tata bahasanya muncul di benaknya. Aneh, ini pertama kalinya ia mendengar seseorang berbicara bahasa Jerman, namun ia mengerti apa yang dimaksud Ning Jing. Ning Jing bertanya, Pak, apakah Anda bisa berbahasa Jerman? Tuan, bisakah kau bicara bahasa Jerman? Ning Jing mengulangi kalimat ini, dengan nada provokasi dan bertanya. Jelas, ia tidak percaya seorang ahli las bisa mengerti bahasa Jerman. Xia Feng memikirkan sebuah kalimat. Tidak ada buku di hadapannya, tetapi kata-kata Jerman berkelebat di mata kirinya. Tata bahasa dan simbol fonetik yang relevan muncul di benaknya, dan kemudian, kata-kata ini bergabung membentuk sebuah kalimat. Proses yang sangat rumit dan menakjubkan, tetapi hanya membutuhkan beberapa detik. Mulut Xia Feng menunjukkan sedikit senyuman, dan dia berkata, Nona, ich kann Deutsch, aber ich spreche nicht. Yang dikatakannya adalah, Mademoiselle, saya bisa bicara bahasa Jerman, tetapi saya tidak begitu pandai mengucapkannya. Ning Jing menatap Xia Feng dengan heran. Setelah jeda yang lama, ia berkata, sepertinya kamu bisa berbahasa Jerman. Apa yang membuatmu ingin belajar bahasa Jerman? Bahasa Jerman adalah bahasa minoritas. Jika kamu ingin belajar bahasa asing, kamu harus belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki jangkauan penerapan yang jauh lebih luas. Beberapa detik kemudian, Xia Feng berkata, Mademoiselle, je vais un peu de français. Kau, Ning Jing tak bisa duduk diam lagi. Ia berdiri dan menatap Xia Feng dengan takjub, mulutnya ternganga. Kau baru saja bicara bahasa Prancis? Xia Feng tersenyum dan berkata, ya, saya bilang saya bisa berbicara sedikit bahasa Prancis. Ya Tuhan, bakat terpendammu sungguh luar biasa. Aku bisa bahasa Inggris dan Jerman, tapi tidak bisa bahasa Prancis. Kau bahkan lebih hebat dariku. Seru Ning Jing kagum. Caranya memandang Xia Feng juga sangat berbeda. Xia Feng berkata, aku tidak sebaik dirimu. Aku hanya belajar beberapa kalimat sederhana karena bosan. Kau sudah meraih gelar doktor di usia semuda ini. Kau sungguh luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Ning Jing melanjutkan, tidak, akulah yang seharusnya mengagumimu. Kamu masih sangat muda, tetapi memiliki keterampilan yang luar biasa. Kamu bahkan belajar bahasa Jerman dan Prancis sendiri, yang menunjukkan bahwa kamu orang yang sangat cerdas dan termotivasi. Sikap positifmu terhadap hidup adalah sesuatu yang harus aku tiru. Haha, apakah kita akan terus berbicara seperti ini? Xia Feng tersenyum lalu mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan di tangannya. Ning Jing, di sisi lain, terus menatap Xia Feng,
tak mampu mengalihkan pandangannya. Ia berpikir, konyol sekali. Waktu pertama kali melihatnya, aku sama sekali tidak percaya. Aku bahkan sedikit meremehkannya. Tapi keahliannya tak tertandingi di Tiongkok. Dan bukan hanya itu, dia bahkan belajar bahasa Jerman dan Prancis secara otodidak. Selain punya ijazah tambahan, apa aku bisa lebih baik darinya? Selain kagum, dia juga merasa sedikit malu. Namun, ia tidak tahu bahwa semua yang ia kagumi hanyalah permulaan. Tidak ada yang bisa memprediksi akan menjadi apa Xia Feng di masa depan. Oke, akhirnya selesai. Xia Feng mematikan mesinnya, mengeluarkan roda gigi yang telah diproses, dan memeriksanya di bawah cahaya. Ning Jing akhirnya menyingkirkan pikirannya yang kacau. Ia mendekati Xia Feng dan melihat roda gigi itu. Apakah ini komponen terakhir? Baiklah, ini yang terakhir, kata Xia Feng. Ning Jing berkata, aku tidak menyangka kamu akan menyelesaikannya secepat ini. Kupikir kamu harus begadang semalaman. Saat itu, dia tersenyum dan berkata, aku baru saja akan bertanya di mana aku akan tidur malam ini. Kamu tidak ingin menginap di sini semalam? Kamu bahkan tidak punya tempat tidur di sini. Kalaupun aku mau, aku tidak akan punya tempat untuk tidur. Xia Feng hendak menyebutkan bahwa ada ranjang baja, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, ia tiba-tiba merasa bahwa topik ini akan menimbulkan kesalahpahaman, jadi ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Saudari Ning, biar aku antar pulang. Kau mau pulang atau ke biro arkeologi? Ning Jing menatap Xia Feng sambil tersenyum. Maukah kau mengantarku pulang? Lalu aku akan mengantarmu pulang? Xia Feng baru ingat kalau dia tidak punya mobil. Dia tersenyum canggung dan tidak lagi membahas hadiah itu. Ning Jing berkata, ikut aku ke biro arkeologi. Aku butuh bantuanmu. Xia Feng berkata, apakah kamu ingin merakitnya dan membuatnya berfungsi malam ini? Serenity mengangguk, ini keajaiban, aku tidak sabar untuk mengungkap rahasianya. Xia Feng berkata tanpa berpikir panjang, baiklah, aku akan pergi bersamamu ke biro arkeologi. Ia juga ingin tahu asal-usul kompas ini dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Setengah jam kemudian, Xia Feng mengikuti Ning Jing ke biro arkeologi lagi. Kali ini, alih-alih pergi ke ruang pameran, Ning Jing membawanya ke studio arkeologi. Studio itu besar, tetapi penuh dengan porselen, ukiran batu, dan artefak lain yang menunggu untuk diproses, membuat ruangan itu terasa sempit. Ning Jing membersihkan meja kerja, memberi ruang untuknya, lalu dengan hati-hati meletakkan kompas, komponen yang telah diperbaiki Xia Feng, dan komponen yang telah diproses pada mesin bubut di atas meja kerja. Xia Feng berkata, Saudari Ning, mengapa Anda tidak menelepon Profesor Huang? Ning Jing berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, sudah larut malam. Dia akan tiba besok pagi-pagi sekali. Tuan Feng, saya tidak terlalu pandai mengutak-atik mekanik. Bisakah Anda membantu saya memasang kompas ini? Tentu saja tidak masalah. Xia Feng langsung setuju. Kalau begitu, aku akan membuatkanmu secangkir teh, kata Ning Jing. Xia Feng tersenyum dan berkata, Saudari Ning, tidak perlu bersikap sopan. Aku akan membuatkanmu secangkir teh agar kamu rileks. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan segera kembali. Ning Jing berjalan keluar. Xia Feng mengalihkan pandangannya dari sosok rampingnya dan mulai merakit kompas. Ini mungkin pertama kalinya ia mengerjakan pekerjaan pembuatan jam tangan seperti ini, dan ia sama sekali tidak punya pengalaman. Namun, ia memiliki kelebihan melalui mata kirinya, ia dapat mengingat posisi semua komponen dengan benar. Dengan mata kirinya, ia dapat dengan mudah melihat tempat-tempat yang tidak dapat dilihat orang lain, sehingga ia dapat menempatkan komponen-komponen dengan tepat. Jadi, meskipun ini pertama kalinya ia mengerjakan pekerjaan seperti ini, ia tampak sangat familiar dan mengerjakannya dengan mudah dan lancar. Ketika Ning Jing kembali ke studio dengan secangkir teh PUR, Xia Feng telah memasang komponen terakhir pada kompas. Aneh sekali. Begitu kompas dipasang, jarum emas pada dial mulai bergerak dan menunjuk ke arah utara. Xia Feng bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, selesai. Ning Jing berjalan cepat, menatap kompas di meja kerja, dan bertanya dengan heran, kok bisa secepat itu? Xia Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Malahan, untuk berjaga-jaga, ia sengaja memperlambat kecepatan perakitan kompas. Jika ia terburu-buru, ia akan menyelesaikan perakitannya saat Ning Jing masih merebus air. Ini bergerak. Kau menggunakan suku cadang yang sudah diperbaiki, kan? Ning Jing membetulkan kacamatanya di pangkal hidung, tetapi masih belum bisa melihat dengan jelas suku cadang apa yang digunakan Xia Feng untuk menyelesaikan perakitannya. Xia Feng berkata, saya menggunakan komponen yang sudah diperbaiki. Saya rasa kita harus mencoba memasang komponen asli terlebih dahulu, baru kemudian memasang komponen yang sudah saya proses. Setelah itu, Anda bisa memutuskan hasil mana yang terbaik. Kau perhatian sekali. Oh, aku lupa memberimu teh. Ning Jing kemudian teringat teh PUR di tangannya. Ia menjejalkan cangkir teh itu ke tangan Xia Feng, lalu tak sabar untuk mempelajari kompas yang sudah terpasang.
Xia Feng sebenarnya tidak haus. Setelah menyesap tehnya, ia meletakkan cangkirnya, lalu mendekati Ningjing dan memperhatikannya memainkan kompas. Tubuh Ningjing tercium harum. Ia tidak menyadari Xia Feng di sampingnya. Juga tidak menyadari postur tubuhnya yang condong ke depan memperlihatkan belahan dada putih salju yang dalam di balik garis leher V-nya. Lampu yang terang benderang, dokter wanita muda yang cantik, wewangian yang menawan, kecantikan yang memikat, dan kompas yang misterius, semua elemen ini bercampur menjadi satu. Xia Feng memiliki perasaan yang sangat aneh di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya, yang sulit untuk dijelaskan. Tuan Feng, bisakah Anda membantu saya dan mencoba mengganti bagian-bagian yang Anda proses? Mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda, kata Ningjing. Tidak masalah. Xia Feng kemudian mengganti bagian-bagian yang telah diprosesnya, dan kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun, setelah bagian yang baru diproses dipasang, kompas tidak bergerak. Ningjing mengamatinya sejenak sebelum berkata, "Aneh sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Feng, bisakah Anda mengganti suku cadang aslinya?" Xia Feng sebenarnya cukup bingung, tetapi ia tidak bertanya apa-apa dan hanya mengganti komponen aslinya. Kali ini, kompas mulai berfungsi kembali, dan jarum emasnya menunjuk ke utara sejati. Ningjing berseru kagum, menurutku kompas ini terlihat seperti terbuat dari besi cor, tapi pasti ada bahan khusus yang ditambahkan di dalamnya. Sungguh menakjubkan. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kalian harus meneliti ini. Pekerjaanku sudah selesai." Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan wajah yang dikenalnya muncul di depan Xia Feng dan Ningjing. Long Binglah yang datang, wajahnya tanpa ekspresi dan seluruh tubuhnya dingin. Ia melirik Xia Feng dan Ningjing, lalu matanya tertuju pada kompas. "Mengapa kamu di sini?" Xia Feng memecah keheningan aneh itu. "Karena pekerjaanmu sudah selesai, tentu saja aku harus datang." Long Bing berjalan ke meja kerja, meraih dan mengambil kompas, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ningjing cemas dan buru-buru pergi menghalangi Long Bing. "Nona Long, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa mengambil kompas ini." Long Bing berkata dengan dingin, "Apakah aku boleh membawa kompas ini atau tidak? Itu bukan urusanmu. Begitu pula direkturmu. Minggirlah dan jangan ganggu pekerjaanku." "Tidak, tidak, kau tidak bisa mengambilnya. Kau harus menjelaskannya dengan jelas." Ningjing menolak untuk mengalah. Long Bing tiba-tiba menebas leher Ningjing dengan telapak tangannya. Ningjing mengerang, mengangkat kepalanya, dan jatuh ke tanah. Xia Feng segera melangkah maju dan memeluk Ningjing, mencegahnya jatuh ke tanah. Ia berkata dengan heran, "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Dia sama sekali bukan ancaman bagimu." Long Bing berkata dengan tenang, "Dia akan bangun seperempat jam lagi. Tolong jaga dia. Kerja sama ini berakhir di sini. Aku akan menghubungimu lain kali jika aku membutuhkanmu." Xia Feng berkata dengan muram, "Kau bahkan tidak bertanya apakah aku setuju? Lagi pula, kau memintaku untuk memperbaiki kompas ini. Kalau aku setuju, bisakah kau memberitahuku untuk apa kompas ini? Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui. Selamat tinggal." Long Bing berbalik dan berjalan keluar pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xia Feng menggendong Ningjing yang tak sadarkan diri di tangannya dan menatap pintu yang kosong, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Long Bing muncul, lalu pergi, datang dan pergi tanpa jejak. Xia Feng tampaknya telah beradaptasi dengan sifat Long Bing ini. Ia tidak peduli apakah Biro Arkeologi akan meminta penjelasannya setelah Long Bing mengambil kompas. 3 hari kemudian, studio Feng MA dibuka. Bisnisnya tidak sebaik yang diharapkan, tetapi juga tidak buruk. Xiao An menangani pekerjaan rutin, sementara Xia Feng menangani pekerjaan yang lebih menantang, dengan pembagian kerja yang jelas di antara mereka. Setelah seharian bekerja, setelah menghitung tagihan, mereka menghasilkan laba bersih sebesar 1.400 yuan, belum termasuk bahan baku, utilitas, dan sewa. "Ini agak terlalu sedikit," kata Xia Feng, merasa sedikit tidak puas. MA Xiao An sangat senang. "Feng Zi, puaslah. Kita tidak banyak bekerja dan kita mendapatkan 1.400 yuan. Dulu kita harus bekerja seminggu di lokasi konstruksi untuk mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Ketika mereka bekerja di lokasi konstruksi, upah harian rata-rata mereka adalah 100 yuan, yang berarti mereka perlu bekerja seminggu untuk mendapatkan 1.400 yuan. Sekarang, mereka bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu dalam 1 hari, sebuah peningkatan yang signifikan." Xia Feng memikirkannya dan merasa lega. Ia berkata, "Jika orang-orang dari Biro Arkeologi memberi kami 50.000 yuan itu, kami pasti sudah mendapatkan lebih dari 50.000 yuan. Dulu, saya dan saudara laki-laki saya butuh setidaknya 1 tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Biro Arkeologi adalah badan pemerintah. Mereka tidak akan gagal bayar utang dan akan membayarnya cepat atau lambat," kata MA Xiao An. Saat itu, seorang wanita muncul di pintu masuk toko. Ia masih muda, berusia awal 20-an, dengan wajah berbentuk apel dan mata besar.
Ia mengenakan kemeja kotak-kotak lengan pendek, kainnya melar tinggi dan ketat di dada besarnya. Kancing-kancingnya tampak seolah bisa robek kapan saja. Ia mengenakan celana pendek denim murahan, yang menonjolkan bokongnya yang bulat, membuatnya tampak memikat. Di balik bahunya terdapat buntalan biru usang. Secarik handuk putih menyembul dari salah satu sudut, juga tampak kotor. Dari pakaiannya saja, jelas ia berasal dari pedesaan. Xia Feng bertanya ragu-ragu. Permisi, apa yang bisa saya bantu? Saya. Wanita itu tampak sedikit gugup. Maaf, siapa bosnya di sini? Kata-katanya memiliki aksen Shu, jadi kemungkinan besar dia berasal dari Shu. Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Emma Xiaoan menunjuknya dan berkata sambil tersenyum. Kakak, ini bos kami. Ada apa kau ingin bertemu dengannya? Wanita itu tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya. Ia menatap Xia Feng dan membungkuk dengan canggung. Bos, saya, apakah Anda membutuhkan seseorang di sini? Saya bisa melakukan apa saja. Mencuci piring, menyajikan hidangan, membersihkan, memasak. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini bukan restoran. Kami tidak butuh orang untuk menyajikan atau mencuci piring. Maaf, kamu harus pergi ke restoran dan bertanya. Wanita itu menggigit bibirnya, berbalik dan pergi tanpa basa-basi lagi. Tatapan Xia Feng tertuju pada kakinya. Ia mengenakan sepasang sepatu pembebasan, sepatu yang jarang dikenakan wanita, bahkan di daerah pedesaan. Mungkin tersentuh oleh sepatu ini, hati Xia Feng melunak, dan ia memanggil wanita itu lagi. Tunggu, bisakah kau memberitahuku mengapa kau mencari pekerjaan? Wanita itu melirik Xia Feng, lalu menghindari tatapannya. Ia berbicara dengan hati-hati, ayah saya sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi. Adik laki-laki saya perlu sekolah, tetapi kami tidak punya uang. Saya tidak ingin dia putus sekolah, jadi saya bekerja. Air mata menggenang di matanya. Tapi saya tidak punya keterampilan apapun. Saya sudah bertanya ke beberapa restoran, tetapi semuanya penuh. Ini bukan musim pabrik. Saya kehabisan uang, dan saya tidak tahu harus menginap di mana malam ini. Xia Feng menyela, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan memberimu 3.000 sebulan, termasuk makanan dan penginapan. Hah? Orang yang mengeluarkan suara terkejut itu bukanlah wanita yang datang mencari pekerjaan, melainkan Ma Xiaoan. Wanita itu menatap Xia Feng dengan penuh rasa terima kasih, dan begitu gembira hingga dia tidak dapat berkata-kata. Ma Xiaoan menarik Xia Feng ke samping dan bergumam, Fengzi, kenapa kau menampungnya? Aku tahu kau bersimpati dengan situasinya, tapi ada begitu banyak orang di dunia ini yang membutuhkan simpati. Berapa banyak yang bisa kita bantu dengan sumber daya kita yang terbatas? Lagi pula, kalaupun kau mau menampungnya, kau tak perlu menawarkan gaji setinggi itu. Gadis desa seperti dia sudah cukup dengan 1.500 yuan termasuk biaya tempat tinggal dan makan. Xia Feng berkata, bukankah mereka harus membiayai pendidikan adik laki-laki mereka? Jika kita menghasilkan lebih sedikit dan memberinya lebih banyak, itu akan membuat hidup seluruh keluarga lebih mudah. Apa salahnya? Ma Xiaoan menghela napas. Ia tahu mengapa Xia Feng tiba-tiba berubah pikiran dan menawari wanita ini gaji setinggi itu. Situasinya agak mirip dengan Xia Feng. Ia awalnya tidak setuju mempekerjakan seseorang untuk menghemat uang. Tetapi karena Xia Feng adalah pemilik studio ini, ia tidak punya hak untuk ikut campur dalam keputusan tersebut. Wanita itu akhirnya berkata, Bos, kakak, saya akan mulai bekerja sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Ma Xiaoan berkata dengan sedih, apa kau takut bosmu akan mengingkari janjinya? Jangan khawatir, bosmu orang baik dan berhati mulia. Kalau dia setuju menerimamu, dia tidak akan mengusirmu lagi. Wanita itu menghela napas lega dan cepat berkata, terima kasih, bos, terima kasih. Saudara. Xia Feng tersenyum dan berkata, terima kasih, tidak perlu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, siapa nama kalian? Saya Xia Feng, dan dia Ma Xiaoan. Wanita itu berkata, nama saya You Xiaohong. Lalu ia teringat sesuatu dan menambahkan, halo, Bos Feng, halo, saudara Ma. Ma Xiaoan merasa tidak nyaman, tetapi ketika You Xiaohong memanggilnya bos dan kakak dengan kata-kata manis seperti itu, ia akhirnya merasa lebih baik. Lagi pula, You Xiaohong adalah seorang wanita muda yang cantik dari pedesaan. Ia tidak mungkin menjadi pria dewasa yang terus-menerus mengganggunya, bukan? Itu tidak sopan. Kamu tidak punya tempat tinggal? Tanya Xia Feng. You Xiaohong menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan malu. Yah, uangku sudah habis, dan pemilik hotel mengusirku pagi ini. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu menginap di hotel malam ini? Ada tempat tidur baja di dalamnya. Aku akan memesankan makanan untuk dibawa pulang nanti. Dan kamu bisa menikmatinya. Aku akan membantumu memikirkan solusinya setelah kamu menetap. Bos Feng, Anda orang yang sangat baik. Terima kasih, terima kasih. You Xiaohong terus berterima kasih padanya. Xia Feng tersenyum dan berkata, lihat,
Kamu di sini lagi. Jangan terlalu sopan lain kali. Yao Xiaohong tersenyum canggung, lalu menambahkan, tidak perlu memesankan makanan untukku. Berikan saja aku sekotak mie instan. Xia Feng berkata, bagaimana mungkin? Xiao An, pergilah ke restoran Sichuan di seberang jalan dan pesankan dia makanan untuk dibawa pulang. Aku akan membereskannya. Oh, jawab Emma Xiao An, lalu ia mendekat ke Xia Feng dan berbisik, bukankah kamu punya rumah kosong di rumah? Biar aku antar ke sana. Hehe. Xia Feng menginjak punggung Emma Xiao An dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluar dari sini. Emma Xiao An berlari untuk memesan makanan untuk Yao Xiaohong, giginya terpampang. Ia hanya bercanda, ia tahu Xia Feng bukan orang seperti itu. Ia juga bukan orang seperti itu. Kalau tidak, ia dan Xia Feng tidak akan berteman. Xia Feng membuka tempat tidur baja dan menutupinya dengan selimut. Tempat tidur ini merupakan peninggalan pemilik sebelumnya, Tuan Jiang. Ia telah membeli spray baru dan awalnya berencana menggunakannya sebagai tempat tidur untuk menginap selama bekerja lembur. Namun, ia tidak menyangka seorang gadis desa akan bergabung dengannya di hari pertama pembukaan studio, dan ia pun memberinya ruang untuk digunakan. Bos Feng, bagaimana caranya aku memintamu merapikan tempat tidurku? Biar aku saja. Saat Xia Feng sedang merapikan tempat tidur, Yao Xiaohong mendorongnya. Xia Feng memperhatikan tangan dan kakinya yang lincah, dan bertanya-tanya pekerjaan apa yang akan diberikannya besok. 3.000 yuan untuk akomodasi dan makan. Meskipun ia merasa sedikit iba, ia tidak bisa memberikannya begitu saja. Ia juga harus bekerja. Ia berpikir, aku pasti akan memberinya tugas resepsionis di masa mendatang. Tapi itu saja tidak cukup. Akan lebih baik mengajarinya keterampilan. Dia masih sangat muda dan akan belajar dengan cepat. Dia akan bisa bekerja mandiri dalam waktu kurang dari 2 bulan. Baiklah, biarkan dia melakukan pekerjaan resepsionis dan bersih-bersih dulu. Lalu ketika dia senggang, biarkan dia belajar pengelasan dan permesinan bubut. Bos Feng, ini semua baru. Bagaimana aku bisa tidur di atasnya? Yao Xiaohong merapikan tempat tidur, tetapi tidak berani tidur di atasnya. Xia Feng tersenyum dan berkata, apa yang perlu dipermalukan? Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Kita bisa membuat rencana lain ketika situasinya membaik. Wah, Bos Feng, Anda orang yang baik sekali. Yao Xiaohong lalu berkata, saya tidak mengucapkan terima kasih.